Bab 681, Angin Membelah Gangguan Ekstrim. Tang Wulin menggunakan teknik Disorder Splitting Wind Hammer sedangkan Long Yue melepaskan satu set teknik Lancing. Keduanya bertarung dengan sangat baik. Dengan tabrakan langsung mereka benar-benar saling menantang. Setiap ledakan hebat membuat panggung kompetisi bergetar hebat. Situasinya tidak seperti dua manusia yang bertarung, itu lebih seperti dua binatang buas yang saling beradu. Dengan menggunakan tubuh naga emasnya, kecepatan palu angin pemecah gangguan Tang Wulin bersama dengan kekuatannya meningkat. Ketika mereka pertama kali mulai bertarung, dia dikirim terbang seperti gasing berputar setiap kali dia bertabrakan dengan Long Yue. Sekarang, dengan bantuan hammer angin Disorder memecah, kekuatan Tang Wulin secara bertahap dan mengejutkan menjadi setara dengan Long Yue. Tabrakan antara kedua lawan meningkat dalam intensitas. Benjolan-benjolan padat di tubuh Long Yue seperti gunung yang terus-menerus memercikkan batu dan benda-benda lain yang berubah menjadi cahaya sebelum menghilang di udara. Enci duduk di peron. Saat dia menyaksikan adegan di panggung kompetisi, dia juga merasa tidak nyaman. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang mampu melawan Long Yue secara langsung dalam hal kekuatan. Juga, basis kultivasi lawannya lebih rendah dari Long Yue. Posisi Akademi Shrek melebihi harapan, dan juga memiliki reputasi untuk memelihara monster. Bagi anak berusia 15 tahun untuk meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Bagus-bagus, Long Yue tertawa. Sejak dia selesai di basis kultivasinya, dia belum menemukan kecocokan dalam hal kekuatan. Bahkan beberapa sistem serangan 7 cincin atau 8 cincin, Soul Masters tidak dapat dengan kuat menekannya dalam hal kekuatan. Namun saat ini, Tang Wulin sedang bertarung berhadap-hadapan. Itu murni tabrakan kekuatan di antara mereka. Pertandingan ini memungkinkan Long Yue untuk bertarung tanpa hambatan. Ketika seseorang kuat, dia akan berharap memiliki lawan yang sama kuatnya. Hanya dengan demikian seseorang dapat melepaskan kekuatan maksimumnya untuk terus-menerus memperbaiki diri. Bahkan Tang Wulin merasa bahwa dia bisa bertarung tanpa harus khawatir menahan diri. Energi luar biasa di tubuhnya telah, di bawah penyerapan garis keturunan Raja Naga Emas dan metode penanaman sekte tubuh, meningkat hingga tingkat yang lebih tinggi. Bahkan dia tidak menyadari sampai sejauh mana kekuatan tubuhnya dapat tercapai. Dia memiliki firasat bahwa kekuatannya telah melebihi 5.000 kg kekuatan. Hari ini, ketika dia bertabrakan dengan Long Yue, dia merasakan efek magis dari kekuatannya. Hammer angin Disorder memecah telah kekuatannya sepenuhnya. Dengan tambahan 2 palu besarnya, dia bisa merasakan kehangatan rasa percaya diri yang mengalir di sekujur tubuhnya. Energi yang tersembunyi di dalam tulang, garis keturunan, dan organ-organ dalamnya benar-benar tubuhnya, yang dibangunkan untuk kedua kalinya melalui budidaya sekte tubuh, telah meluncurkan energi ledakannya dengan sempurna. Di ruang tunggu, tatapan Dai Yuyan sedikit tidak fokus. Ketika dia kalah dalam pertandingan beberapa hari yang lalu, kondisinya semakin memburuk sejak saat itu. Sebagai putra mahkota, bagaimana mungkin dia tidak merasa kecewa karena kalah dalam pertandingan yang begitu penting? Jika dia bisa melakukan semuanya, dia akan mengenakan baju perang saat dia naik ke panggung, menekan Tang Wulin dengan kecepatan terbesarnya, dan mengalahkannya. Meskipun demikian, ketika dia melihat Tang Wulin bertarung dengan Long Yue sekarang, dia mengerti bahwa Tang Wulin yang dia hadapi kemarin bukanlah lawan yang telah memberikan segalanya. Ketika Tang Wulin melepaskan serangan hammer angin Disorder setelah serangan berat, bisakah dia memblokir mereka bahkan jika dia mengenakan armor tempurnya? Dia juga memiliki banyak spar dengan Long Yue. Namun, selama sesi sparring itu, Long Yue tidak pernah menggunakan senjata apapun. Tapi hari ini, Tang Wulin baru saja naik ke atas panggung, dan dia secara mengejutkan telah memaksa Long Yue menggunakan tombak runcingnya. Jadi, Long Yue memiliki kemampuan senjata seperti itu juga. Meskipun tombak itu tidak digunakan untuk serangan tangkas, intensitas dominasinya adalah sesuatu yang dia saksikan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan setiap dorongan, tombak itu akan membagi udara, bergabung dengan mulus dengan dominasi Long Yue sendiri dan skill jiwa mountain, dan bersama-sama menabrak lawannya seperti gunung besar yang runtuh. Namun, ketika Tang Wulin menghadapi Long Yue, senjatanya berubah menjadi palu gunung. Dia menghancurkan gunung-gunung tinggi yang datang kepadanya tanpa henti. Bisakah saya melakukan ini? Dai Yuyan bertanya pada dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan,
bahkan jika dia mengenakan armor tempurnya, dia tidak bisa menyelesaikan ini. Hanya ada segelintir orang yang belajar palu angin Tang Disorder Tang Sekte karena persyaratan kekuatannya yang terlalu tinggi. Banyak yang melihatnya sebagai teknik memalu yang digunakan dalam menempa saja. Selain itu terlalu sulit untuk dikendalikan. Bahkan di antara pandai besi, sangat sedikit yang memilih untuk mempelajari ini. Dai Yuyan juga seorang murid Tang Sekte. Secara alami, dia telah melihat teknik memalu ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertempuran ini, palu angin gangguan pemecahan secara mengejutkan dapat digunakan untuk melepaskan efek mengejutkan seperti itu. Ini adalah gaya bertarung yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Tidak mungkin bagi guru jiwa manusia yang khas untuk mencapai tingkat Tang Wulin. Namun, bagaimana jika itu adalah Mesya? Jika seseorang bisa mengendalikan Mesya dengan baik, mungkin itu mungkin untuk mencapainya. Sebagai pangeran, dia tidak hanya harus memikirkan kekuatan pertempurannya, tetapi dia juga harus mempertimbangkan perkembangan masa depan kekaisaran. Kekuatan bela diri adalah faktor terpenting di antara mereka semua. Gaya bertarung Tang Wulin telah menciptakan kesempatan baginya. Seringkali, ada wilayah di militer di mana mukjizat diciptakan dengan memodifikasi teknik pertempuran dan menerapkannya pada militer. Ketika dia memikirkan hal ini, Dai Yuyan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi tertekan. Sebaliknya, ada beberapa kecemasan tentang kinerja Tang Wulin hari ini. Lagi pula, kalah dalam pertandingan karena lawan Anda terlalu kuat atau karena kesalahan Anda sendiri sama sekali berbeda. Ledakan, Tang Wulin mengayunkan palu untuk ke-36 kalinya. Dia telah membuat Raja Naga Gunung mundur untuk pertama kalinya. Long Yue mundur 2 langkah, tombak di tangannya mengeluarkan serangkaian desas-desus. Bagus, lagi. Long Yue melolong marah. Tubuhnya membengkak dan dia maju selangkah lagi. Kali ini, dia menggunakan tombaknya sebagai tongkat panjang. Dia mencengkeram tombaknya dengan kedua tangan dan menabrak saat dia membidik tengkorak Tang Wulin. Naga itu meraung dari tubuh Tang Wulin terdengar keras, dan sepasang palu raksasa di tangannya terayun secara horizontal, serangannya yang ke-70. Ketika dia mengayunkan kedua palu kali ini, Tang Wulin merasa hampa di dalam. Perasaan bahwa dia tidak bisa mengendalikan diri dalam dirinya. Tidak bagus, aku akan mencapai batasku. Dia yang akrab dengan palu angin gangguan perasaan merasa bahwa tubuhnya hampir pada batasnya. Dalam keadaan normal, dengan kemampuannya saat ini, ia dapat melepaskan hammer angin disorder memecah hingga serangan ke-54. Tapi, apa yang dimilikinya saat ini bukanlah menempa palu. Mereka adalah prajurit perang super yang ratusan kali lebih berat daripada menempa palu. Meskipun dia menggunakan pasangan prajurit perang ini dengan tubuh naga emas, itu masih melelahkan stamina dan kekuatan jiwanya. Lengannya mulai sakit dan lemas karena kelelahan. Setiap serangan hammer angin gangguan akan menguras kekuatannya lebih jauh. Tang Wulin tahu bahwa dia akan mencapai batasnya dan kehilangan kendali. Ledakan, mereka bertabrakan lagi. Kali ini, Long Yue dikirim mundur ke belakang untuk 5 langkah penuh sebelum dia berhasil menenangkan diri. Lengannya gemetaran, dia mengangkat tombaknya tinggi dan membuka dadanya. Di sisi lain, tubuh Tang Wulin berputar dengan kecepatan tinggi dengan momentum yang telah dibangunnya. Detik berikutnya, sepasang Warhammers di tangannya terbang keluar dari genggamannya. Seperti meteor yang mengejar bulan, mereka terbang langsung ke dada Long Yue. Saat ini, Long Yue mundur dengan kecepatan yang menyilaukan di bawah bimbingan kekuatan yang sangat besar. Dia mengangkat kedua tangannya dan sepertinya tidak punya energi lagi untuk menghalangi para pejuang perang itu. Pada serangan ke-38, kekuatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Jika sepasang palu raksasa ini benar menyerang tubuhnya, para penonton menahan napas. Mereka telah melihat kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tabrakan kedua lawan. Jika Long Yue menerima pukulan langsung dari sepasang Warhammers dengan proporsi besar, bahkan dia akan kesulitan menanggung bebannya. Sungai, Long Yue menggeram dengan suara yang dalam. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Gelombang besar muncul dari langit dan tanah. Seluruh tahap kompetisi telah berubah menjadi tempat di mana banyak sungai berpotongan satu sama lain. Satu sungai membasuh palu raksasa. Namun demikian, air yang mengalir deras tidak bisa menghentikan palu. Palu-palu melewati air untuk muncul di depan dada Long Yue. Rawa, cincin jiwa ketiganya bersinar lagi.
Cahaya kecoklatan gelap meningkat dalam ukuran langsung. Tuduhan maju dari palu raksasa akhirnya melambat. Meskipun mereka masih melewati rawa-rawa, pada saat mereka mendarat di dada Long Yue, kecepatan mereka telah melambat sangat. Ledakan, tubuh kolosal Long Yue dikirim terbang seperti bola meriam oleh kekuatan dampak. Dia terbang lurus sejauh lebih dari 100 meter untuk menabrak langsung ke penghalang jiwa dan bangkit kembali. Tombak runcing ganda di genggamannya menusuk tanah, dan dia melakukan jungkir balik sebelum mendarat dengan mantap di kakinya. Pada saat itu, napas Long Yue menjadi sedikit kasar. Saat ini, tubuh Tang Wulin baru saja berhenti berputar. Wajahnya sedikit pucat, dan dia mengambil napas dalam-dalam untuk mengatur napasnya sehingga garis darah dan kekuatan jiwanya dapat dipacu untuk pulih dengan cepat. Tabrakan yang tampaknya pendek telah langsung membawa pertandingan kenyang. Setidaknya, di permukaan, sepertinya Long Yue telah mengambil banyak kerugian. Dia secara mengejutkan dikirim terbang oleh palu Tang Wulin. Meskipun tidak pasti apakah dia terluka, palu raksasa itu masih bisa membuat dampak. Itu mungkin hanya goresan, tetapi itu tetap tidak menyenangkan. Bab 682, Perbedaan. Apakah pria itu bahkan manusia? Sepasang palu raksasa itu tidak solid, kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di hati para hadirin yang tak terhitung jumlahnya. Tang Wulin sedikit mengguncang tangannya. Palu-palu raksasa dan Disorder Splitting Wind Hammer yang 38 telah mendorongnya hingga batas kemampuannya. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, rasa sakit dan rasa sakit yang terus-menerus melanda lengannya. Aku bahkan belum menyakitinya. Orang ini terlalu kuat. Petik 1. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan mengambil dua palu raksasa dari tanah. Dengan cepat, dia mengembalikan mereka ke gelang penyimpanannya. Aku tidak bisa menggunakannya lagi. Lenganku tidak bisa lagi mengambilnya. Bahkan jika saya menggunakannya lagi, saya tidak akan bisa menciptakan efek yang sama. Petik 1. Sementara itu, Long Yue juga menarik napas dalam-dalam. Dadanya yang sedikit berlekuk oleh palu mengembung sekali lagi. Dia memegang tombak runcingnya di satu tangan dan mengangkat tangan lainnya. Dia mengacungkan jempolnya ke arah Tang Wulin. Dalam pertempuran kekuatan kasar, dia naik sedikit lebih pendek. Dia harus mengakuinya. Lengan Tang Wulin membunuhnya, tetapi dia juga tidak dalam kondisi terbaik. Peningkatan kekuatan dari Raja Naga Gunung sudah sangat menakutkan dalam dirinya sendiri, dan basis budidayanya jauh lebih unggul dari Tang Wulin, tetapi dia masih kalah dalam pertandingan kekuatan. Matanya berangsur-angsur memerah. Kekuatan Tang Wulin telah membangkitkan semangat juang Long Yue. Awalnya, dia berpendapat bahwa tidak ada lawan di kompetisi elit muda jiwa Masters tinggi peringkat kontinental ini yang bisa bertarung di levelnya, itulah sebabnya dia kurang tertarik selama ini. Dia mulai menjadi lebih bersemangat setelah kedatangan kelompok dari Shrek Academy. Namun demikian, perbedaan usia mereka jelas untuk dilihat semua orang. Bahkan jika kekuatan yang ditampilkan Tang Wulin dan yang lainnya benar-benar luar biasa, Long Yue tidak menganggapnya serius sebagai lawan. Lagi pula, dia sendiri tidak lagi sebanding dengan teman-temannya sendiri. Aku mulai serius sekarang. Terdengar suara berat Long Yue. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengulurkan tangannya ke samping. Percikan cahaya bintang membentang dan berputar-putar. Mulai dari cakar naga emasnya, mereka terus menyebar ke atas. Armor emas itu menggulung cakar, lengan, dan bahunya. Di bawah cahaya-cahaya bintang yang menyilaukan, itu menyatu dengan tubuhnya. Setelah pauldron datang, penutup dada. Pelindung dada melindungi dadanya, tetapi tidak ada tanda-tanda komponen inti. Menurut desain set baju perang yang dibuat Gu Yue untuk Tang Wulin, lokasi komponen inti berada di perut. Ya, hanya beberapa hari telah berlalu, dan Tang Wulin memiliki pelindung dada lagi. Dia sekarang memiliki 5 potong baju perang. Meskipun ia masih kekurangan beberapa set lengkap, ia semakin dekat dengan tujuan itu. Di peron, Dai Tianling menatap panggung dengan bingung. Kenapa dia melepaskan senjatanya? Bukankah palu-palu itu membuatnya lebih unggul? Enci berkata dengan datar, ya, saya tidak menyangka Tang Wulin bisa menang dalam hal kekuatan. Saya sudah lupa berapa lama sejak Long Yue kalah dari lawannya dalam hal kekuatan. Namun, Tang Wulin hanya mampu mencapai itu dengan sepasang palu raksasa dan palu angin pemecah gangguan sek dari Tang Sek. Gangguan memecah palu angin dan sepasang palu raksasa menempatkan beban besar pada tubuhnya. Jika ia terus menggunakannya, lengannya pasti sudah selesai.
Selain itu, dia sendiri tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan sebesar itu. Petik 2. Aku mengerti. Dai Tianling hanya dipukul dengan kesadaran tiba-tiba sekarang. Penatua Kai duduk di sana, mengenakan wajah poker dari awal sampai akhir. Seolah-olah pertandingan saat ini di panggung kompetisi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Di ruang tunggu, anggota tim dari kedua sisi menonton pertandingan ini dengan cemas. Ketika Long Yue dikirim terbang oleh Palu, Dai Yuner tidak bisa membantu tetapi menjerit. Dalam hatinya, Long Yue tidak terkalahkan. Tetapi pada saat itu, hatinya sudah berada di tenggorokannya. Gunung. Di panggung kompetisi, Long Yue berteriak lagi. Pegunungan yang tinggi menjulang dari tanah. Sungai. Sungai-sungai besar membentuk jaringan silang di antara gunung-gunung. Itu seperti lukisan pemandangan klasik. Tang Wulin merasa bahwa di tengah-tengah pegunungan dan sungai-sungai ini, ia menjadi tidak berarti. Seolah-olah dia telah berubah menjadi butiran debu di dunia. Long Yue menghilang di antara pegunungan dan sungai. Tidak ada apa-apa, kecuali tekanan tanpa akhir dari semua arah. Tempat ini tidak lagi seperti panggung kompetisi. Sekarang sepertinya mereka berada di dunia yang berbeda, dunia di mana Long Yue adalah tuannya. Bisakah keterampilan jiwanya benar-benar bergabung satu sama lain untuk menghasilkan kemampuan dunia lain ini? Ketika Tang Wulin merasa takut masuk ke dalam hatinya, gunung-gunung di sekitarnya mulai runtuh. Potongan batu kolosal jatuh dari langit dan jatuh ke arahnya. Di tanah, sungai yang besar melonjak dengan marah dan berguling langsung ke tempat dia berdiri. Bahkan jika dia tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi, tekanan yang sangat besar tidak sedikit pun palsu. Itu sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya keemasan di mata Tang Wulin meningkat. Tak lama setelah itu, raungan liar terdengar. Bayangan samar tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Karena ini adalah dunia ilusi, aku akan melawan ilusi dengan ilusi. Petik 1. Sosok besar muncul di belakang Tang Wulin, menderu dengan marah ke arah langit. Itu mengirimkan getaran yang begitu kuat sehingga gunung dan sungai beriak seperti air. Kekuatan cambuk berhenti, kemudian ekor besarnya menyapu ke samping dan langsung mengirim batu gunung di sekitarnya terbang ke segala arah. Ini adalah naga tuan raksasa-raksasa yang tingginya lebih dari 60 meter. Begitu itu muncul, itu membawa serta tekanan yang tampaknya menekan seluruh dunia. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit, dan tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan. Pohon anggur emas menjelma menjadi naga. Itu membawa tubuhnya dan menembak ke langit. Saat itu membawanya ke langit, sosok emas bertambah besar dan terus bergabung dengan aura garis keturunannya. Naga emas melayang di udara. Raungan naga yang nyaring dan nyaring terdengar. Itu mengguncang gunung dan sungai begitu keras sehingga mereka mulai runtuh. Ledakan. Akhirnya, semuanya berubah menjadi gelembung dan menghilang di sekelilingnya. Naga tuan dan naga emas menghilang, bersama dengan gunung dan sungai juga. Cahaya ungu berkedip di mata Tang Wulin. Di sisi lain, cahaya merah darah di mata Long Yue juga sangat cerah. Tetapi di mata hadirin, mereka berdua hanya berdiri di sana ketika mereka saling memandang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Long Yue memiliki basis budidaya 6 cincin. Meskipun dia sudah menjadi kaisar jiwa, dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi sebelum kekuatannya mencapai tingkat alam yang sebenarnya. Bentrokan tadi adalah tabrakan roh antara dua lawan di mana mereka menggabungkan kekuatan spiritual mereka dan pengalaman pribadi mereka sendiri. Tang Wulin jelas lebih lemah dari Long Yue di basis budidaya spiritualnya. Garis keturunan Raja Naga Emas menekan Raja Naga Gunung, dan inilah yang membuat tumbukan antara roh mereka seimbang. Bagus, Long Yue berteriak. Rawa, tanah itu berubah berlumpur. Kali ini, itu bukan ilusi. Tang Wulin melompat ke udara untuk menghindarinya, tetapi rawa melonjak ke atas dan mengejar tubuhnya. Seolah ingin menelannya dalam dirinya sendiri. Tang Wulin tidak berani mengendur. Cincin jiwa emasnya beralih ke 4 cincin jiwanya. Sulur dari Blue Silver Grace dilepaskan dan diikat di rawa di bawahnya. Sama seperti ketika dia bertarung dengan hiu putih hantu jahat setan di lautan, dia tanpa henti mencambuk rawa-rawa dengan rumput Blue Silvernya. Dengan kecepatan yang menyilaukan, dia menerkam ke arah Long Yue. Long Yue mendengus. Dia menusukkan tombak berujung ganda di tangannya langsung ke tanah. Dia memutar itu, dan bayangan ilusi naga raksasa muncul di belakangnya lagi. Keterampilan jiwanya lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika itu adalah master jiwa lain dengan basis budidaya 4 cincin,
dia pasti sudah kewalahan sekarang, tapi garis keturunan Tang Wulin benar-benar unik. Itu sangat tidak biasa sehingga Long Yue heran menemukan bahwa ia tidak dapat menekannya. Keterampilan jiwanya tidak memiliki efek yang diinginkan pada Tang Wulin. Jika itu yang terjadi, maka dia akan menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Tang Wulin hampir tiba di Long Yue. Rumput Blue Silver merambat keluar seperti lebah. Cincin jiwa keempatnya menyala untuk Blue Silver Overlord Transformation. Kepala Overlord Dragon yang sangat besar muncul di belakangnya. Setiap tanaman rumput Blue Silver langsung menjadi setebal naga besar. Mereka terbang ke arah Long Yue dan melingkar di sekitarnya. Yang mengejutkan adalah bahwa Long Yue tidak menghindari mereka. Dia membiarkan tanaman merambat untuk menjerat tubuhnya. Sepasang Golden Dragon Claws dari Tang Wulin juga tiba di saat berikutnya dan menyerang ke arah dadanya. Bab 683, Horor. Tidak bisa digerakkan seperti gunung. Long Yue meraung keras. Seluruh orangnya tiba-tiba menjadi tinggi. Sepasang Golden Dragon Claws dari Tang Wulin mencakar punggungnya, namun rasanya seperti sedang memegang gunung yang besar. Meskipun ada serpihan batu berserakan di mana-mana, dia bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa berdenyut di lengannya, dan reaksi yang intens membuat Tang Wulin menjauh. Tang Wulin merasa ngeri di hatinya. Berdasarkan pengalamannya, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Yang disebut Unmovable as the Mountain adalah produk Long Yue yang menggabungkan dirinya dengan skill soul pertamanya, Mountain. Bisakah ini dilakukan? Tampaknya keterampilan jiwa bisa digunakan sedemikian rupa. Gunung bisa digunakan di luar, tetapi juga di dalam. Dia adalah gunung, tidak bisa digerakkan seperti gunung. Melonjak seperti sungai, Long Yue bergerak saat itu. Gunung itu tumbuh lebih besar, mendorong tanaman anggur Blue Silver Emperor. Tangan kanannya tiba-tiba melayang ke depan dengan bola cahaya biru yang menusuk. Long Yue tampaknya telah berubah menjadi sungai bergelombang yang besar dan meluncur keluar dari genggaman Tang Wulin. Kekuatan mengerikan dibebankan 9 kali terhadap tubuh Tang Wulin. Tang Wulin hanya bisa memanggil naga emas mengejutkan surga dalam upaya putus asa untuk menahan rentetan Long Yue. Terlepas dari usahanya, kekuatan itu benar-benar terlalu kuat, seperti semburan besar yang menabrak pantai. Pertempuran Tang Wulin memancarkan cahaya keemasan dengan aliran cahaya bintang yang melingkar di sekitarnya, namun kekuatan yang menakutkan dari dampaknya masih mengejutkannya. Darah segar mengalir keluar dari mulut Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah hancur berkeping-keping, dan organ-organ dalamnya dilemparkan dan diputarbalikkan. Dia takut bahwa tanpa perlindungan baju perang, satu pukulan sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Long Yue terlalu kuat, dia menghancurkan Tang Wulin dengan basis budidayanya sendiri. Dia memiliki basis budidaya jiwa Kaisar 6 cincin selain jiwa bela diri Gunung Naga Raja yang kuat. Apakah Tang Wulin benar-benar tidak berdaya melawan serangannya? Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam, dan, dengan susah payah, ia membangkitkan aura garis keturunannya untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh ke tanah. Long Yue mengayunkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia menghilang dengan cara yang mengerikan. Seluruh orangnya tampaknya telah menyatu ke tanah. Segera setelah itu, sebuah pilar lumpur coklat gelap melonjak keluar dari bawah. Itu menelan tubuh Tang Wulin seperti geyser berlumpur tanpa peringatan. Tang Wulin hanya bisa melepaskan tanaman merambat Blue Silver Grass untuk menjaga daerah di sekitar tubuhnya, tetapi kekuatan rawa berlumpur menariknya. Sumber garis keturunannya sangat kuat, tetapi perbedaan besar antara basis budidayanya dan Long Yue cukup jelas. Tentu saja, Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin lebih kuat daripada Bloodline King Dragon Mountain, tapi dia tidak memiliki seluruh Bloodline King Dragon Golden. Dia hanya mematahkan 5 segel sampai hari ini. Dengan demikian, dia hanya bisa membawa sikapnya yang mengesankan ke Long Yue, tapi bukan kekuatan yang memaksa. Serangan mengerikan yang dihasilkan dari tubuh Long Yue sendiri menyatu dengan keterampilan jiwanya sudah mirip dengan avatar jiwa bela diri Master Jiwa. Bahkan, miliknya bahkan lebih kuat dari itu. Kemampuan Raja Naga Gunung ditunjukkan dengan jelas olehnya. Dia benar-benar dikelilingi oleh lumpur. Tang Wulin melepaskan keterampilan jiwanya satu persatu dalam upaya untuk berjuang bebas, tetapi lumpur mengerikan itu mencekiknya dalam kegelapan. Ini benar-benar terlalu menghebohkan. Dia akhirnya bisa merasakan perbedaan besar basis kultivasi mereka. Jika dia memiliki 6 cincin jiwa, 6 keterampilan jiwa dan telah menembus lebih banyak segel Raja Naga Emas, mungkin dia benar-benar bisa bersaing dengan Long Yue dengan kekayaan alamnya. Sudah terlambat untuk itu sekarang.
Sama seperti yang telah ditentukan semua orang, pada usia 20 Long Yue hampir tak tertandingi di antara manusia. Ledakan, rawa seperti tornado jatuh dari langit dan membanting dengan ganas ke tanah, menjepit Tang Wulin. Semburan lumpur yang besar menekannya ke tempat itu. Segera setelah itu, sebuah gunung tiba-tiba bosan keluar dari bawah dan mendorong tubuhnya ke atas. Dia diangkat ke atas perisai pelindung setinggi 200 meter. Sosok Long Yue terungkap. Gunung dan lumpur semuanya lenyap sementara tubuh Tang Wulin jatuh dari langit seperti batu. Itu adalah ketinggian 200 meter. Ekor besar Long Yue pecah dan menyerang tubuh Tang Wulin tepat saat dia akan tiba di permukaan tanah. Dia dipukul sangat keras sehingga dia terlempar ke langit dan menabrak pelindung sebelum dia jatuh kembali ke tanah. Itu semua terjadi dalam beberapa detik singkat. Seluruh proses sama sekali tidak ada transisi dari saat Long Yue mulai menggabungkan keterampilan jiwanya dengan tubuhnya sampai Tang Wulin benar-benar ditelan. Tang Wulin benar-benar kewalahan sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan melawan Long Yue yang memulai serangan dengan seluruh kekuatannya. Sungguh menakutkan, ini adalah kata-kata yang paling cocok untuk menggambarkan Long Yue. Bahkan orang-orang biasa Star Luo Empire tidak bisa menahan nafas ketakutan setelah menyaksikan adegan pertempuran seperti itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Cahaya merah di mata Long Yue berubah lebih terang seiring waktu sementara aura liar mulai keluar dari tubuhnya. Biasanya, dia jarang mencurahkan seluruh upayanya untuk berkelahi. Bukannya dia enggan, tetapi dia merasa sangat sulit baginya untuk mengendalikan emosinya begitu dia memasuki kondisi memfokuskan semua kekuatannya untuk bertempur. Itu seperti bencana yang dilepaskan ketika emosi Raja Naga Gunung yang tertekan meledak. Oleh karena itu, Long Yue yang biasanya tampak santai ada dalam kenyataannya, Mat Man Long. Dia adalah orang yang akan tenggelam dalam kegilaan ketika dia mencurahkan seluruh kekuatannya untuk meluncurkan kekuatannya. Bahkan yang paling tangguh pun akan memiliki semacam masalah. Dunia seharusnya seimbang. Long Yue kuat tapi dia juga punya masalah luar biasa ini pada saat yang sama. Itu Tang Wulin yang akan menghadapi masalah ini pada saat yang tepat ini. Organ-organ internalnya terbakar dan semua tulangnya tampaknya telah pecah menjadi dua, tetapi Tang Wulin masih tetap sadar. Penderitaan yang intens membuatnya jelas merasakan gelombang darah di tubuhnya. Dia membalikkan badan dengan susah payah dan perlahan bangkit dengan tangan terentang untuk menopang tubuhnya. Aku belum pernah kalah, saya belum kalah. Gagasan itu menopang tubuhnya sementara semburat warna darah muncul di matanya. Kemudian, dia melihat sesosok besar berjalan ke arahnya. Itu Long Yue, tubuhnya sekarang dipenuhi dengan keganasan. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatap Long Yue. Pandangannya tak tergoyahkan dan ditentukan. Dia mengandalkan bukan hanya kekuatannya tetapi juga bantuan teman-temannya untuk mencapai sejauh yang dia miliki. Ye Xinglan menyerahkan pertandingannya sendiri dengan segala cara untuk memastikan bahwa ia bisa menjadi lebih kuat untuk melawan Long Yue. Dia mencurahkan seluruh upayanya untuk membantunya menempa baju perang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki 3 potong baju perang dalam waktu sesingkat itu? Yuanen Yehui mengambil inisiatif untuk menyerah pada pertandingan antara Tang Wulin dan dirinya sendiri, sehingga dia bisa memberinya kesempatan untuk bertarung dengan Long Yue. Dia memegang harapan teman-temannya dan kehormatan Akademi Shrek di tangannya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya kalah? Semangat bertarung yang intens membangkitkan tubuh Tang Wulin. Dia melemparkan tangannya tiba-tiba saat dia memusatkan semua kekuatannya ke Golden Dragon Claw kanannya. 5 aliran lampu emas memotong langit dan telah menebas lurus ke Long Yue yang berdiri di depannya. Dia masih bisa menyerang. Semua orang di platform penonton terkejut dengan menyaksikan adegan itu. Kekuatan keinginan macam apa ini? Bagaimana dia masih bisa menyerang setelah menderita luka parah seperti itu? Petik 1. Oh tidak, di tribun penonton, ekspresi Enchi berubah. Dia mengerti muridnya dengan sangat baik. Serangkaian flare-up sebelumnya sudah memicu sifat liar Long Yue. Setelah bertahun-tahun berkultivasi terus-menerus, Long Yue telah berusaha untuk mempertahankan emosinya dengan upaya besar sehingga dia tidak kehilangan kendali. Warna merah di matanya sudah mulai memudar ketika dia berjalan menuju Tang Wulin. Ini menandakan bahwa dia sudah mengendalikan emosinya. Dia seharusnya bisa mengendalikan dirinya selama Tang Wulin menerima kekalahannya atau berhenti melawan. Namun, Enchi tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin masih dapat melancarkan serangan dalam keadaan seperti itu setelah terluka parah. Teknik apa yang lebih kuat?
Long Yue mengangkat kaki kanannya hampir secara tidak sadar, menggunakannya untuk memblokir Golden Dragon Claw. 5 aliran cahaya keemasan gelap memotong 5 luka dalam kelututnya. Tubuhnya yang tinggi 10 meter dan besar bergetar tanpa sadar. Penderitaan yang intens membuat Long Yue mengaum dengan marah. Kemudian, di depan seluruh hadirin yang terpesona, dia mengangkat kaki kanannya yang besar untuk menginjak Tang Wulin. Enci bisa berlari keluar segera ketika dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dia ragu-ragu sejenak. Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah siswa paling kuat dalam kelompok umur 15 tahun. Selain itu, Enci bisa tahu dari pertempuran sebelumnya bahwa kekuatan garis keturunannya bahkan mampu menghasilkan beberapa efek penekan pada Long Yue. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan jika dia ingin tumbuh. Dia bahkan mungkin bisa menjadi seperti orang itu dan menekan dunia master jiwa seluruh kekaisaran bintang Luo. Haruskah orang seperti ini benar-benar dibiarkan ada di dunia ini? Dengan demikian, Enci ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan Long Yue. Dengan demikian, Long Yue pergi ke depan dan menginjak tubuh Tang Wulin. Bab 684, Kembalinya Muye. Teriakan alarm bergema di seluruh Star Luo Coliseum. Kontingen Shrek Academy berlari keluar dari ruang tunggu segera. Bahkan Dai Yuner tidak bisa membantu menutupi mulutnya yang mungil. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Mat Man Long, dia adalah Mat Man Long. Penonton melihat darah berceceran di seluruh ketika dia melangkah ke Tang Wulin. Bahkan batang baja akan berubah bentuk dari storm yang berat. Mat Man Long tampaknya belum puas. Kaki kanannya terangkat lagi dan segera, dia menginjak tubuh Tang Wulin dengan ganas lagi. Sementara itu, sosok berlari ke arah panggung kompetisi terburu-buru. Aliran cahaya merah melintas melewati saat ia bergerak ke depan perisai pelindung jiwa yang dilanggar dengan paksa untuk mengejutkan semua orang. Sosok itu menghantam dengan marah ke Long Yue tepat saat kaki kanannya akan menginjak Tang Wulin untuk kedua kalinya. Adegan mengejutkan terjadi. Tubuh besar Long Yue terpesona langsung ke sisi lain dari tahap kompetisi dari dampaknya. Pada platform penonton, tubuh Enci bergoyang sekali, dan dia muncul di panggung kompetisi di saat berikutnya. Dia memblokir sosok yang membuat Long Yue pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di Star Luo City. Enci menggenggam tangannya di belakang punggung. Auranya yang kuat dan transenden keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, perisai pelindung jiwa seluruh tahap kompetisi hancur seketika membuat takjub semua orang. Orang itu ditangguhkan di udara ketika dia menatap Enci dengan dingin. Ada epi panjang 3 meter di tangan kanannya. Warna epi adalah merah darah sementara kulitnya adalah warna emas gelap mengerikan ketika dia menatap Enci dengan suram, dengan aura yang tidak kalah rendahnya dengan Enci. Enci tercengang karena dia adalah orang nomor 1 yang pantas mendapatkan gelar rank 98 titel Dou Luo. Dia adalah pusat kekuatan mutlak, namun, orang di depannya memiliki aura yang tidak kalah dengan miliknya. Seberapa tinggi basis kultivasi seseorang? Penatuakai sudah terbang keluar ketika Long Yue menginjak Tang Wulin pertama kali, tetapi individu yang tidak dikenal berhasil tiba lebih dulu meskipun bergerak kemudian. Karenanya, Penatuakai tiba di panggung kompetisi sesaat kemudian, tepat di belakang individu misterius itu. Orang misterius yang datang tidak lain adalah Master Sekte Tubuh Sekte Muye. Untuk saat ini, kontingen Shrek Academy telah mendekati panggung kompetisi. Meskipun demikian, aura di panggung kompetisi begitu menghebohkan sehingga tidak mungkin mereka bisa mendekatinya. Tangan dan bahkan bibir Gu Yue bergetar. Dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya ketika Long Yue menginjak Tang Wulin dengan kakinya. Roar, Long Yue sudah berdiri dari tanah jauh. Matanya benar-benar berubah menjadi merah cerah, dan dia bergegas ke arah Muye. Aura di tubuhnya tumbuh lebih kuat dan cincin jiwa keempatnya akan bersinar. Cukup, Enci berbaring untuk menamparkan punggung tangannya. Aliran cahaya keemasan turun dari langit dan menjerat tubuh Long Yue seperti rantai, mengikatnya sehingga dia tidak bisa lagi bergerak. Apakah ini cocok? Suara marah Penatuakai bergema. Enci memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya. Ada kemungkinan kehilangan kendali ketika jiwa bela diri Long Yue digunakan dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun, semua orang telah menandatangani formulir disclaimer kematian dalam pertandingan individu. Aku benar-benar minta maaf. Selamatkan Tang Wulin dulu. Muye menatapnya dengan dingin. Sangat baik. Petik 2.
Dia hanya mengucapkan dua kata itu ketika dia melemparkan epi di tangan kanannya. Epi merah berubah menjadi aliran cahaya merah dan menghilang secara diam-diam menjadi udara tipis. Dia turun dari langit yang mendarat di samping Tang Wulin. Dia menekankan tangan kanannya ke tubuhnya dan melakukan pemeriksaan sederhana. Kemudian, dia mengambil Tang Wulin dengan hati-hati. Tidak ada kata yang cocok untuk menggambarkan kondisi Tang Wulin saat ini. Armor perang di tubuhnya telah menghilang dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Dadanya telah runtuh. Jelas bahwa tulang dadanya hancur. Sisik emas di tubuhnya memiliki cahaya yang memudar. Ada darah di sekitar daerah sekitarnya. Dia lebih buruk daripada mati. Mu Ye mengambil Tang Wulin dan berbalik untuk melihat Enci lagi. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya yang berkilau sekali sebelum menghilang. Pemimpin delegasi benua Dou Tang Bingyao berdiri di atas panggung audiensi. Dia melihat ke arah Dai Tianling. Yang mulia, saya ingin meminta penjelasan. Mengapa Anda tidak menghentikan Long Yue dari membunuh ketika jelas bahwa ia memiliki keuntungan absolut di bawah keadaan bahwa jiwa bela dirinya tidak dapat dikendalikan? Saya tidak percaya bahwa hakim tidak bisa melakukan itu. Petik 2. Ekspresi Dai Tianling suram. Dia juga tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Kami akan memberikan penjelasan kepada delegasi yang kamu hormati. Aku juga tidak mengharapkan pertandingan berubah dengan cara ini. Kami juga tidak berhasil menangani situasi darurat yang terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Kekaisaran akan menyediakan layanan medis terbaik untuk kontestan Tang Wulin. Petik 2. Penonton tidak bersorak karena hasil pertandingan. Semua orang bisa tahu bahwa Long Yue kehilangan kendali selama beberapa saat terakhir. Dia akan membunuh Tang Wulin karena ini bukan lagi kompetisi baginya, tetapi pertempuran hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat Long Yue, dia tidak akan menjadi aset bagi negara jika dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia bahkan mungkin membawa malapetaka kepada pria di jalan. Dengan demikian, tatapan mereka ketika mereka melihat Long Yue tidak tampak seperti mereka sedang melihat seorang pahlawan, tetapi seseorang malah sebaliknya. Apa yang akan kita lakukan? Kemana orang itu membawa kapten? Xie bertanya dengan cemas. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tang Wulin. Mereka sangat mengenal satu sama lain karena merupakan yang paling awal untuk bergabung dengan grup. Dia tidak akan pernah menjadi dirinya hari ini tanpa bantuan Tang Wulin selama bertahun-tahun. Tubuh Gu Yue masih bergetar. Air mata mengalir di pipinya tanpa terkendali. Hatinya dalam kekacauan kacau pada saat ini. Jangan panik semua orang, karena orang itu telah mengambil kapten, itu berarti kapten masih hidup. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Ini tidak pragmatis bagi kita untuk pergi mencari secara membabi buta. Mari kita kembali ke hotel dan menunggu. Ye Xinglan adalah orang yang paling jernih saat ini. Yuanen Yehui mengangguk setuju dan berbicara, itu benar. Tang Wulin pasti akan baik-baik saja. Kemampuannya untuk mengalahkan sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Su Xiaoyan meraung keras. Bagaimanapun, mereka telah melihat tubuh Tang Wulin yang babak belur dari semua yang terinjak-injak. Ada begitu banyak darah di lantai. Gu Yue menggertakkan giginya saat dia berbalik dan lari. Semua orang buru-buru mengejarnya ke arah keluar. Penatu Akai turun dari langit. Ekspresinya berubah antara khawatir dan bingung yang membuat hatinya bingung. Apakah saya salah? Membiarkan anak-anak ini menghadapinya sendiri. Apakah aku salah? Petik 1. Sesosok melayang melewati sisinya. Itu Wu Zhangkong. Penatu Akai menoleh dan melihat ke arahnya. Pandangan Wu Zhangkong sekarang lebih dingin dari biasanya. Penatu Akai, saya tidak peduli tempat apa ini. Saya juga tidak peduli apakah saya anggota tim delegasi atau tidak. Jika Tang Wulin meninggal, saya pasti akan membunuh Long Yue. Dia berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Sosoknya melesat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pertandingan yang seharusnya luar biasa telah berubah menjadi bencana yang tak terduga selama Grand Finale. Itu di luar dugaan siapapun. Namun, sekarang setelah situasinya berjalan seperti ini, semua orang hanya punya satu pertanyaan di benak mereka. Apakah Tang Wulin masih hidup? Long Yue telah tenang secara bertahap di panggung kompetisi di bawah pengawasan Enci. Dia sangat menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Ekspresinya suram saat dia berjalan menuruni panggung. Para penonton memiliki emosi yang campur aduk. Mereka jelas berada di pihak yang menang, namun tidak banyak yang merasa gembira. Guru,
Apakah benar bahwa emosi Long Yue tidak terkendali begitu dia menggunakan jiwa bela dirinya dengan kekuatan penuh? Dai Tianling bertanya pada Enci. Enci secara alami memahami motif Dai Tianling. Dia menghela nafas. Aku telah berusaha keras untuk membantunya mengendalikan emosinya selama ini. Namun, sangat sulit untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh Bloodline Raja Naga Gunung. Kami hanya dapat melanjutkan dengan hati-hati saat ini. Aku akan secara pribadi mengawasinya. Jika dia tidak mampu mengendalikan emosinya, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan akademi. Petik 2. Oh, sayang sekali. Dai Tianling menggelengkan kepalanya. Bab 685, Mati atau Hidup. Berdasarkan pengetahuan Dai Tianling tentang Enci, ia dapat mengatakan bahwa Enci sebenarnya bisa melakukan intervensi pada saat terakhir karena Enci memahami Long Yue dengan sangat baik. Namun, dia tidak menyalahkan Enci. Bagaimanapun, itu untuk keuntungan kekaisaran. Di sebuah ruangan yang tenang, telapak tangan Mu Ye berkibar saat ia terus mengetuk tubuh Tang Wulin dengan lembut. Ekspresinya mengerikan. Dia telah memeriksa tubuh Tang Wulin sebelumnya pada tahap kompetisi, dan tidak akan pernah meninggalkan tempat dengan terburu-buru jika bukan karena Tang Wulin masih hidup. Namun, dia memegang secercah harapan saat dia membawa Tang Wulin bersamanya. Luka-luka Tang Wulin sangat parah. Apalagi serangan awal, kekuatan Long Yue begitu kuat sehingga bahkan menginjak-injak terakhirnya sudah cukup untuk meratakan bukit, apalagi pada tubuh dari daging dan darah. Organ-organ internal Tang Wulin juga terluka parah. Mu Ye tidak terlalu terampil dalam memberikan perawatan tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik judul Douluo. Jika sedikit pun vitalitas Tang Wulin dapat dipertahankan, maka ia setidaknya bisa memastikan bahwa Tang Wulin bisa melewati tahap kritis sebelum ia menemukan cara untuk menyembuhkannya. Akan lebih baik jika mereka berada di Douluo kontinen. Douluo suci dari Akademi Shrek adalah yang terbaik dalam profesi penyembuhan. Peluang Tang Wulin untuk bertahan hidup akan meningkat beberapa kali lipat di bawah perawatan dan perawatannya. Telapak tangannya menuntun potongan-potongan tulang yang patah itu bersama-sama dengan hati-hati agar tulang-tulang itu setidaknya dikembalikan ke keadaan semula dan dihubungkan kembali. Banyak tulang Tang Wulin telah menusuk organ internalnya, dan meridian dalam tubuhnya benar-benar kacau. Luka-lukanya pasti parah, belum lagi ia kehilangan banyak darah. Fakta bahwa dia tidak mati di tempat telah membuktikan bahwa vitalitasnya benar-benar tangguh. Mu Ye merasa hatinya tertekan oleh gunung berapi saat dia berpikir tentang bagaimana itu bukan tugas yang mudah baginya untuk datang dengan murid seperti itu namun dia telah berakhir dalam situasi ini. Jika Tang Wulin mati selama perawatan, dia pasti akan membalas dendam pada Star Luo Empire khususnya Monster Academy. Tiba-tiba, Mu Ye menemukan situasi yang aneh. Mu Ye telah menyembuhkan sebagian besar tulang patah Tang Wulin, tetapi dia tidak berani menyentuh beberapa tulang yang telah menusuk organ internalnya. Ini karena luka-luka yang melibatkan organ internal Tang Wulin, jika salah penanganan, dapat mengakibatkan kegagalan organ vitalnya. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa tulang-tulang yang menembus ke organ Tang Wulin tampaknya tidak terlalu dalam seperti pada awalnya. Singkatnya, sepertinya organ dalamnya entah bagaimana meremas tulang yang tertanam. Mu Ye benar-benar merasa aneh. Seolah-olah organ internal Tang Wulin terbuat dari silikon dan sangat elastis. Terlepas dari kondisi organ-organ internalnya yang tidak menarik, mereka tidak terlalu rusak parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Ye sendiri hanya bisa mengolah organ internalnya sekuat tubuhnya. Bahkan kemudian, itu hanya setelah dia mencapai 7 cincin jiwa di basis kultivasi. Apa basis budidaya Tang Wulin sekarang? Bagaimana dia mencapai ini? Sebagai Master Sekte Tubuh Sekte, Mu Ye memahami struktur tubuh manusia dan fungsinya lebih dari siapapun di Star Luo Kontinen dan Dou Luo Kontinen hingga hari ini. Oleh karena itu, ia segera menghentikan upaya untuk menarik tulang yang menusuk ke organ internal Tang Wulin setelah menemukan perubahan aneh di tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang lembut dengan telapak tangannya dan membuka kekuatan spiritualnya untuk secara sadar merasakan perubahan setiap menit ke tubuh Tang Wulin. Setelah setiap fragmen kecil tulang dengan susah payah diperas oleh organ internalnya, Mu Ye akibatnya menggunakan kekuatan jiwanya untuk membimbing dan menempelkan fragmen tulang kembali ke posisi semula. Ini adalah proses yang panjang dan membosankan, tetapi Mu Ye bersemangat dalam menyembuhkan Tang Wulin. Bahkan matanya bersinar dengan cahaya warna-warni. Tidak ada yang lebih memikat daripada misteri tubuh manusia untuk Body Sect.
Situasi seperti itu yang terjadi pada tubuh Tang Wulin tidak akan pernah terjadi pada orang biasa. Ini justru daya tarik bagi Mu Ye. Setelah waktu yang tidak diketahui, tulang-tulang Tang Wulin akhirnya dikembalikan ke keadaan semula. Organ internal Tang Wulin juga direhabilitasi ke kondisi awal mereka di bawah bimbingan Mu Ye. Tang Wulin masih nyaris bernafas, tapi setidaknya struktur tubuhnya dan fungsi tubuhnya telah kembali normal. Mu Yue menyipit. Dia merenung sejenak sebelum berjalan ke kamar mandi yang terletak di kamarnya dan mengisi bak mandi dengan air panas. Selanjutnya, dia mengeluarkan botol-botol cairan dari alat penyimpanan jiwa tetapi ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menuangkan beberapa cairan sesuai dengan resep tertentu ke dalam bak mandi. Seketika, air di bak mandi mulai berubah warna menjadi cairan indigo yang unik. Tubuh Tang Wulin perlahan-lahan diturunkan ke bak mandi dengan bantuan kekuatan jiwa. Senyum tipis muncul di wajahnya. Anak muda, sepertinya kamu tidak akan mati kali ini. Aku tidak mengira tubuhmu menyembunyikan kemampuan seperti itu. Lagi pula, aku ingin melihat bagaimana kamu akan pulih. Mu Ye menepi kursi dan duduk di sebelah bak mandi. Kekuatan spiritualnya terus memperhatikan fungsi tubuh Tang Wulin. Tidak ditemukan. Gu Yue berdiri di kamarnya dengan ekspresi cemberut. Di dalam ruangan, suasananya memiliki aura yang mendominasi samar. Maaf, tuanku, orang itu pergi terlalu cepat. Kami tidak ada di dekat situ, jadi lanjutkan pencarianmu sampai kamu menemukannya. Jika aku sudah menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku tidak akan membutuhkanmu lagi orang bodoh yang tidak kompeten. Aura Gu Yue tumbuh semakin mengerikan seiring waktu. Iya nih. Tang Wulin dibawa pergi oleh Mu Ye sepanjang hari tanpa berita apapun. Pasukan Shrek dan pejabat pemerintah Star Luo Empire terlibat dalam pencarian mereka. Namun, sama sekali tidak ada berita tentang mereka. Korps Diplomatik Federasi Benua Dou Luo mengajukan protes resmi terhadap pertandingan Grand Finale. Wu Zhangkong dan Penatua Kei juga terlibat dalam pencarian Tang Wulin. Sayangnya, masih belum ada petunjuk tentang keberadaannya sampai sekarang. Dia masih hidup. Tangan Gu Yue mengepal perlahan. Lapisan sisik perak samar secara bertahap muncul di kulitnya. Jika dia mati, aku pasti akan merasakannya. Dia tidak akan mati, dia masih hidup pasti. Wulin, di mana kamu? Aura tirani di tubuh Gu Yue secara bertahap menghilang. Matanya merah dan berkabut karena air mata. Pertandingan individu kompetisi Elite Soul Masters tinggi peringkat muda telah berakhir. Juara adalah Long Yue sedangkan runner-up adalah Tang Wulin. Adapun peringkat selanjutnya, apakah mereka masih penting? Karena luka parah dan lenyapnya Tang Wulin, kelompok siswa Shrek Academy menolak untuk berpartisipasi dalam pertandingan Grand Finale 2 lawan 2. Masing-masing dari mereka mundur dari pertandingan. Hanya ada satu hal yang akan mereka lakukan sekarang, dan itu adalah berdoa, mengucapkan doa untuk kapten mereka. Tang Tua, Tang Wulin memandang Tang Tua yang berdiri di hadapannya dengan takjub. Dia tampak bertingkah seperti biasanya hari ini karena dia selalu memancarkan aura lembut setiap kali Tang Wulin melihatnya. Namun, jelas bahwa auranya hari ini tidak stabil. Kamu pertama-tama harus melindungi dirimu dengan baik ketika kamu bertarung melawan musuh yang kuat. Selain itu bukan pertarungan hidup dan mati tetapi hanya pertandingan. Mengapa kamu harus mempertaruhkan hidupmu? Apakah kamu tahu bahwa kamu berada di garis tipis antara hidup dan mati? Jika bukan karena kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas yang melindungi Anda pasti sudah mati. Petik 2. Meskipun suara Old Tang terdengar serius, itu membawa perasaan yang menindas. Sejujurnya, pertandingan itu terlalu penting bagiku. Aku harus mencurahkan seluruh usahaku untuk bertarung. Ini untuk kehormatan Shrek. Aku akan mengorbankan segalanya untuk mempertahankannya. Tang Wulin berbicara dengan tekad. Ingatannya terhenti pada saat dia diinjak-injak oleh Long Yue yang menanggungnya dengan berat Gunung Tai. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia bersama Old Tang ketika dia bangun. Kehormatan Shrek. Sesuatu berubah dalam suara Old Tang. Tang Wulin mengangguk dengan keras. Ya, sejak ayah dan ibu pergi, aku telah menghadiri akademi di mana aku mengabdikan semua usahaku. Aku benar-benar mencintai akademi. Ini rumahku dan aku teman-temanku di sana. Kami mewakili akademi bahkan ketika kami ada di Bintang Luo Benua. Sebagai kapten tim, bagaimana saya bisa gemetar ketika menghadapi lawan yang kuat? Namun, saya masih kalah. Bab 686, 8 Meridian luar biasa.
Dalam hatinya, Tang Wulin merasa sedikit tidak pasti. Old Tang bertanya dengan suara berat, jika aku memberimu kesempatan lagi, apakah kamu masih memilih untuk melakukannya lagi? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku pasti akan melakukannya lebih baik lain kali. Aku sudah merasakan beberapa keterampilan Long Yue. Ketika dia memfokuskan semua upayanya untuk meluncurkan kemampuannya, sepertinya dia mengalami kesulitan mengendalikan emosinya. Itu kesempatan yang bisa saya manfaatkan. Meskipun saya mungkin tidak menang atas dia, setidaknya saya tidak akan kehilangan begitu buruk. Petik 2. Suara Old Tang terdengar lagi tapi kali ini, itu lebih lembut, sepertinya keberanianmu meningkat saat pertempuran berlangsung. Hehe, Tang Wulin tertawa kecil. Bukankah aku sudah seperti itu selama ini? Karena kamu bilang aku masih hidup, kapan aku bisa kembali? Old Tang berkata, tentu saja kamu masih hidup. Kamu bisa kembali ketika tubuhmu sudah cukup pulih. Apalagi, selama aku masih hidup, kamu tidak bisa mati juga. Oh, Tang Wulin bingung dengan pernyataan Tang Tua. Namun, dia segera mengingat bantuan Old Tang di masa lalu ketika dia menghadapi bahaya besar saat dia memecahkan segel Raja Naga Emas. Old Tang, bagaimana Anda benar-benar ada di dalam tubuh saya? Anda tampaknya memiliki pemahaman menyeluruh tentang segalanya. Seolah-olah, Anda maha tahu. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Old Tang berbicara dengan datar, aku hanyalah gumpalan kesadaran spiritual. Secara alami kau akan mengerti kapan waktunya untuk mengerti. Ketika kau cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri, semua jejak jiwaku akan lenyap. Bagaimana dengan tubuh aslimu? Kamu sebenarnya, siapa? Tang Wulin bertanya dengan penuh perhatian. Old Tang diam. Aku akan memberitahumu kapan aku akan pergi. Tang Wulin bingung sejenak. Jadi, mengapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Old Tang tersenyum. Anak kecil yang konyol. Setiap orang memiliki hidupnya sendiri. Jika saya memberitahu Anda apa yang akan terjadi dalam hidup Anda termasuk pertemuan Anda dan semua yang terjadi di sekitar Anda, bukankah saya akan memberi Anda perusak masa depan Anda? Dalam hal ini, apakah ada hal lain yang mengasyikkan dalam hidup Anda lagi? Anda sebenarnya sudah baik-baik saja sekarang. Anda memiliki sikap positif dan dengan itu muncul sifat pekerja keras Anda. Saya puas dengan kinerja Anda. Saya hanya berharap dapat melihat Anda tumbuh dewasa, sehat dan bahagia. Kemudian, bawa kenangan ini ke tempat yang jauh. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan heran, apa maksudmu ke tempat yang jauh? Old Tang diam, emosinya tiba-tiba menjadi sedikit tertekan. Tang Wulin bahkan bisa merasakan kesedihan di auranya. Old Tang, ada apa? Jangan sedih, aku tidak akan bertanya lagi, Tang Wulin buru-buru menambahkan. Old Tang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Baiklah, karena kamu akan berada di sini sebentar, jangan buang kesempatan lagi. Fondasi kamu sudah dibangun agak mengesankan sekarang. Aku akan mengajarimu sesuatu. Ada satu keterampilan dari teknik Sekte Tang yang telah Anda pelajari yang dapat disesuaikan. Saya akan membantu Anda menyesuaikannya sedikit. Kami akan mulai dengan metode surga misterius terlebih dahulu. Petik 2. Metode surga misterius Tang Wulin dipelajari dari rekaman berharga di samping bimbingan Wu Zhangkong. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mengetahui bahwa Old Tang ingin membimbingnya tentang metode surga misterius. Apakah Old Tang juga terampil dalam metode surga misterius? Tang Wulin tiba-tiba merasakan beberapa perubahan di tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar untuk melihat hanya untuk menemukan pembuluh darah meridiannya muncul di tubuhnya. Setiap urat meridiannya bercahaya dan tampak sangat jelas. Old Tang membiarkannya duduk bersila sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Kultivasi Anda secara keseluruhan benar tetapi ada lebih banyak kegunaan yang sangat baik dari metode misterius surga daripada apa yang Anda pahami. Anda dapat mulai mencoba beberapa hal setelah yayasan Anda dapat menarik dukungan dari kekuatan esensi darahnya pada saat Anda telah mencapai terobosan Anda ke segel Raja Naga Emas, dan mulai mencoba untuk membuka 8 meridian luar biasa Anda. Sangat berbahaya untuk membuka 8 meridian luar biasa Anda, itu mengapa itu tidak dicatat dalam rekaman berharga metode surga misterius Tang Sekte. Dengan meridian tegas dan tarik Anda di samping fondasi tubuh Anda yang sangat baik, Anda dapat mulai mencobanya sekarang. Selanjutnya, ingat detail dari 8 meridian luar biasa, keluar atau membuat kesalahan pada bagian itu. Petik 2. 8 meridian luar biasa.
Semangat Tang Wulin disegarkan ketika pengetahuan baru diungkapkan kepadanya. Dia mulai mendengarkan penjelasan Tang Tua dengan sangat serius. Bocah ini sudah menghabiskan tabung obat cair ketiga saya. Dia sebenarnya mampu menyerapnya dengan kecepatan seperti itu. Apakah tubuhnya lubang tanpa dasar? Mu Ye meletakkan tangannya di pinggul saat dia berdiri di kamar mandi, benar-benar merasakan sedikit kesuraman. Tang Wulin sudah berendam dalam obat cair di bak mandi selama 5 hari 5 malam. Tubuh Tang Wulin seperti spons raksasa yang terus-menerus menyerap energi dalam obat cair. Secangkir obat cair keruh secara bertahap akan menjadi jernih setelah merendamnya selama lebih dari 1 hari. Aura Tang Wulin juga telah berubah dari kelemahan awalnya, secara bertahap menjadi lebih padat dan lebih berat. Meskipun jelas bahwa hidupnya tidak lagi dalam bahaya lagi, dia belum bangun. Seluruh orangnya masih tertidur lelap. Untuk memastikan bahwa Tang Wulin tidak dalam bahaya, Mu Ye mengganti obat cair untuk 2 kali. Obat cair sangat berharga, dan butuh upaya besar untuk mendapatkannya. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan Tang Wulin. Esensi darah dalam tubuh Tang Wulin berangsur-angsur tumbuh riang. Tulang dan meridiannya sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Mu Ye sudah menyadari bahwa tulangnya sudah sembuh ketika dia memeriksa tubuh Tang Wulin setelah pertama kali dia menggunakan obat cair. Itu sangat ajaib. Jenis penyembuhan diri seperti apa ini? Tubuhnya cacat setelah dia dicap oleh Long Yue pada saat itu, namun secara mengejutkan, dia mampu menyembuhkan begitu cepat. Selain masih tidak bisa mendapatkan kembali kesadaran, tanda-tanda vitalnya sudah tidak berbeda dari ketika itu dalam keadaan normal. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan berapa lama sebelum anak muda itu benar-benar sadar. Sebelum itu terjadi, dia masih belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Namun, itu adalah keberuntungan dalam kemalangan bahwa otaknya tetap tidak terluka selama hari yang menentukan itu. Hari ini adalah pertandingan terakhir Grand Final Finale Elite High Ranking Soul Masters Elite tinggi. Itu tidak keluar dari harapan bahwa juara akhir adalah dari Long Yue dan tim Dai Yuner. Performa kuat Long Yue selama pertandingan individu membuat ketakutan lawan-lawannya yang berbaris untuk melawannya. Tim Shrek Academy memilih untuk menyerahkan pertandingan sehingga hampir merupakan kemajuan yang mudah baginya selama tahap akhir kompetisi. Dia menerima mahkota laurel pada akhirnya. Runner-up adalah tim Dai Yuyan dan Sumu. Monster Academy mengambil 2 tempat teratas untuk pertandingan. Jika bukan karena Hua Lantang dan Ye Zi yang dieliminasi oleh Tang Wulin dan Gu Yue selama putaran eliminasi, 3 tempat pertama akan menjadi milik Monster Academy. Di Grand Star Luo Hotel, saat makan malam, ayo berpartisipasi dalam final pertandingan grup. Gu Yue meletakkan peralatan makannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tatapan semua orang terfokus padanya langsung. Gu Yue melanjutkan dengan suara yang dalam, Wulin tidak ada di sini. Aku akan menjadi kapten. Jika dia masih bersama kita, dia pasti tidak akan pernah memberikan pertandingan yang akan datang. Kita akan mencari kembali apa yang telah kita kehilangan sebelumnya dan gunakan kemenangan kami dari pertandingan untuk menyambut kembalinya dia. Apakah kalian semua bersedia melakukannya dengan saya? Petik 2. Sejak Tang Wulin dibawa pergi oleh Mu Ye, suasana saat makan menjadi sangat tertekan karena mereka kehilangan kapten yang bisa makan lebih banyak daripada orang lain saja. Bahkan Su Lizhi makan lebih sedikit dari biasanya. Tang Wulin belum pernah kembali sejak insiden itu, dan mereka bahkan tidak tahu apakah kapten itu masih hidup. Pemerintah Star Luo Empire telah memanggil banyak pasukan untuk pencarian, namun, keberadaan Tang Wulin terus menghindari mata awas mereka selama ini. Penatua Kai dan Wu Zhangkong telah bekerja bersama dalam pencarian dengan pemerintah Star Luo Empire. Mereka bahkan telah memanggil pasukan Tang Sekte di Star Luo City. Namun, seolah-olah Tang Wulin menghilang ke udara tanpa meninggalkan jejak. Mereka tidak bisa tidak merasa hati mereka goyah. Apakah kapten sudah? Hanya ada Gu Yue yang dengan kuat percaya Tang Wulin masih hidup selama ini, bahwa dia masih hidup pasti. Iya nih, Ye Xinglan menjawab, aku akan bergabung untuk membalaskan dendam kapten. Mata Xie sedikit memerah. Tangannya yang mengepalkan erat menekan meja. Yuanen Yehui berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan bergabung. Su Lizhi berbicara, aku akan membuat roti daging untuk kalian semua. Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan menatap mata satu sama lain sebelum mengangguk dengan tegas pada saat yang sama. Seolah-olah ada 7 api yang membakar meja bundar. Aura semua orang menjadi lebih bersemangat dengan cara yang jelas. Demi kehormatan Shrek,
Untuk Tang Wulin, mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan grup. Mereka akan menunggu kembalinya kapten mereka ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak, kalian semua tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Sebuah suara sedingin es menggema dari dekat pada saat ini. Itu Wu Zhangkong. Dia berjalan dengan langkah besar dan berdiri di samping meja. Keberadaan Wulin sudah tidak diketahui. Aku tidak bisa membiarkan kalian mempertaruhkan hidupmu lagi. Jangan berpartisipasi dalam pertandingan sesudahnya. Aku sudah membahas masalah ini dengan Penatua Kai. Aku akan membawa kalian semua untuk kelilingi Star Luo kontinen selama beberapa waktu sebelum kami kembali ke benua Douluo. Petik 2. Gu Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia berbicara dengan dingin, Guru Wu, karena Akademi tidak ikut campur dan mengintervensi kami sejak pertandingan sebelumnya. Saya berharap Akademi akan bertindak seperti itu dan tidak ikut campur dengan kami di pertandingan berikutnya juga. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Aku sangat menyesal tentang insiden yang terjadi selama pertandingan individu. Namun, aku tidak bisa membiarkan kalian semua mempertaruhkan nyawamu lagi. Bab 687, berpartisipasi dalam pertandingan grup. Gu Yue berbicara dengan dingin, apapun yang bisa dilakukan Tang Wulin, kita juga bisa melakukannya. Tidak hanya untuk Akademi, tetapi untuknya. Wu Zhangkong berbicara dengan suara berat, ini adalah perintah Akademi. Seorang komandan lapangan harus memutuskan bahkan melawan perintah raja. Selain itu, kita telah berpartisipasi dalam putaran sebelumnya dan memasuki tahap akhir tanpa masalah. Gu Yue menolak untuk menyerah sama sekali. Wu Zhangkong hendak merespons ketika Gu Yue tiba-tiba berdiri. Dia berbalik dan berjalan ke arah luar. Wu Zhangkong tiba-tiba merasakan semburan energi spiritual yang meriah keluar dari tubuh Gu Yue saat dia berdiri. Bahkan dengan basis kultivasi seperti itu, tubuh bagian atas Wu Zhangkong tidak bisa menahan diri untuk bergoyang. Saat Gu Yue berjalan dengan langkah besar, Wu Zhangkong menatapnya dengan heran. Mungkinkah kekuatan spiritualnya begitu hebat? Guru Wu, kami ingin berpartisipasi dalam pertandingan. Yuanen Yehui juga berdiri dan berbicara dengan nada tenang namun tekad. Sisanya bangkit satu demi satu dan mengikuti di belakang Gu Yue ketika mereka pergi. Akademi tidak memberikan panduan apapun kepada mereka selama kompetisi individu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa dirugikan dalam hati mereka ketika Tang Wulin terluka parah dan kemudian menghilang pada akhirnya? Mereka ingin melampiaskan rasa frustrasi yang mereka rasakan selama beberapa hari terakhir dengan pertengkaran. Mereka ingin menggunakan tindakan mereka sendiri untuk menunggu kembalinya sang kapten. 7 siswa Shrek Academy mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam tahap akhir tindak lanjut pertandingan grup. Ketika berita itu menyebar, itu menyebabkan kegemparan besar di Star Luo City. Setelah adegan yang sangat mengganggu pertandingan individu, kategori 2 lawan 2 menjadi jauh lebih menarik tanpa partisipasi siswa Shrek Academy. Orang-orang biasa juga secara bertahap tenang setelah kemenangan Long Yue. Sebaliknya, mereka mengantisipasi kedatangan pertandingan yang menarik ini. Shrek Academy tidak mengecewakan mereka ketika mereka mengumumkan bahwa para siswa berpartisipasi dalam pertandingan kelompok berikut. Pertandingan grup akan menjadi konfrontasi serba bagi mereka semua. Tentu saja, Monster Academy memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menang, tetapi memenangkan pertandingan grup hanya akan mengungkapkan bahwa Monster Academy bahkan lebih kuat daripada Shrek Academy. Setelah kategori grup memasuki tahap akhir, sistem akan sedikit berubah. Itu bukan lagi pertempuran standar 7 lawan 7, tapi itu termasuk beberapa putaran pertandingan untuk mengungkapkan kekuatan grup dengan cara serba. Akan ada 3 pertandingan 1 lawan 1, 1 pertandingan 2 lawan 2 selain 1 pertandingan 7 lawan 7. Setiap anggota grup yang diperebutkan diizinkan untuk bergabung berulang kali di setiap jenis pertandingan yang berbeda. Dengan kata lain, seorang kontestan yang telah berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 masih akan diizinkan untuk bergabung dengan pertandingan 2-2 dan pertandingan grup lagi. Setiap pertandingan 1 lawan 1 mencetak 1 poin, 2 poin untuk pertandingan 2 lawan 2, dan 4 poin untuk pertandingan 7 lawan 7. Ketika semua pertandingan selesai, kelompok manapun yang telah mengumpulkan poin terbanyak akan berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Hanya ada 16 kelompok yang berhasil memasuki tahap akhir kategori kelompok. Dengan demikian, putaran pertama pertempuran akan menentukan 8 final. Suatu kelompok perlu memenangkan 4 putaran berturut-turut untuk menjadi juara. Di antara masyarakat umum di Kekaisaran Luo Star,
tidak ada keraguan bahwa kemenangan akhir masih akan pergi ke Monster Academy. Nevermind sisa tim mereka, Long Yue sendiri adalah juara pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Dia mampu mengambil 3 poin di pertandingan sebelumnya sendiri, selain memasuki pertandingan grup. Dengan dia sebagai tulang punggung Monster Academy, hampir mustahil bagi mereka untuk dikalahkan. Faktanya, dia hanya perlu memilih untuk berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, untuk menjamin kemenangan akhir grup. 7 dari 8 Heavenly Kings adalah Master Armor tempur satu kata. Memiliki kekuatan keseluruhan seperti itu memastikan bahwa mereka tidak mungkin gagal dalam kompetisi. Pertandingan grup berbeda dari pertandingan individu. Kesalahan tunggal dalam pertandingan individu dapat menyebabkan kegagalan total seseorang. Namun, margin untuk kesalahan dalam pertandingan grup relatif lebih tinggi dengan kerja sama anggota grup. Dengan demikian, tidak ada yang merasa bahwa Akademi Shrek memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan dalam pertandingan grup ini. Namun, beberapa orang yang sedikit lebih masuk akal di antara rakyat jelata Star Luo Empire masih menyatakan penghargaan atas keputusan Shrek Academy untuk terus berpartisipasi dalam kontes. Bagaimanapun, ini akan memungkinkan mereka untuk menyaksikan pertandingan yang lebih menarik. Meskipun tahu bahwa kemungkinan melawan mereka, para pemuda ini, yang baru berusia 15 tahun, cukup berani untuk menanggung tekanan dari hampir setiap orang biasa di Kekaisaran Bintang Luo dan bersaing di turnamen. Penyelenggara sudah membuat beberapa pengaturan selama turnamen round robin. Dengan demikian, ketika kompetisi memasuki tahap akhir, Monster Academy dan Shrek Academy hanya akan saling berhadapan di final, asalkan kedua belah pihak terus menang. Di Bintang Luo Coliseum, para hadirin dan teman-teman yang terkasih, halo dan selamat datang. Saya Fanger dan dengan senang hati saya melanjutkan komentar saya untuk kompetisi Elite Masters tingkat tinggi muda benua muda tahun ini untuk semua orang. Saya percaya bahwa semua orang sudah mengetahui Shrek Academy keputusan tim perwakilan untuk terus berpartisipasi dalam tahap akhir kategori grup. Kemudian, mereka akan muncul di babak pertama tahap akhir. Petik 2. Sejak kategori individu, di mana kapten tim perwakilan Akademi Shrek Tang Wulin terluka parah dan menghilang, tim menghilang dari pandangan kita selama seminggu. Aku bertanya-tanya tentang kepulangan mereka kali ini. Kegembiraan macam apa yang akan mereka bawa pada kita kategori grup. Pada saat yang sama, saya berharap kontestan Tang Wulin bisa sembuh segera. Petik 2. Fanger masih memiliki kesan yang sangat bagus tentang Tang Wulin. Dia hanya seorang pemuda berusia 15 tahun, namun penampilannya dalam kompetisi seperti itu sangat mengesankan. Itu sudah tugas yang agak sulit baginya untuk berjuang menuju pertandingan final. Apalagi lawannya masih Long Yue. Tang Wulin bahkan diuntungkan dengan kekuatannya selama bertarung dengan Long Yue. Ini menunjukkan bahwa penampilannya sangat mengagumkan. Ketika Long Yue kehilangan kendali atas emosinya pada akhirnya dan hampir secara langsung membunuh Tang Wulin, ini membuat Fanger merasa sangat menyesal di hatinya. Sebagai seorang komentator yang bergairah tentang jiwa-jiwa bela diri, dia sangat ingin melihat seperti apa Tang Wulin ketika dia tumbuh dewasa di masa depan. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan keturunan-keturunan ajaibnya bisa berakhir. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengungkapkan gagasannya ini. Bagaimanapun, dia mewakili negaranya sendiri. Dia sudah pergi ke ruang tunggu untuk melihat lebih awal. Tang Wulin tidak ada di sana. Kanan, sulit untuk mengatakan apakah Tang Wulin bahkan bisa hidup dengan cedera parah seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa terus bersaing lagi? Tim perwakilan Shrek Academy hari ini adalah tentara yang terbakar dengan kemarahan yang benar. Bagaimana mereka akan menampilkan kemampuan bertarung mereka dalam pertandingan? Di platform penonton, Dai Tianling secara pribadi hadir untuk menonton pertandingan hari ini. Dia tidak akan pernah datang jika Shrek Academy tidak terus berpartisipasi dalam kompetisi. Dia ingin melihat kinerja tim perwakilan Shrek Academy di kategori grup. Ada total 8 pertandingan yang harus dilakukan. Itu adalah hari dengan pertandingan grup terbanyak. Tim perwakilan Shrek Academy diatur untuk tampil di pertandingan kedua, sementara Monster Academy muncul di pertandingan ketujuh sehingga mereka tidak akan muncul di pagi hari. Giliran mereka untuk bersaing hanya di sore hari. Duduk di ruang tunggu, Gu Yue menatap kursi kosong di sisinya. Kursi itu milik Tang Wulin. Itu masih di sana, tetapi keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Wulin, mari kita gunakan kemenangan kami untuk menyambut Anda kembali. Petik 1. Seperti yang telah diramalkan Venger,
tim perwakilan Akademi Shrek sekarang adalah tentara yang terbakar dengan kemarahan yang benar. Alasan keikutsertaan mereka bukan hanya untuk Akademi Shrek tetapi bahkan lebih untuk kapten mereka yang hilang. Mereka mewakili integritas moral Shrek. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang Star Luo Empire bahwa mereka tidak pernah takut. Di ruang tunggu, sisa tim yang menunggu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kadang-kadang melihat ke sisi skuadron Shrek. Mereka merasakan bahwa 7 dari Akademi Shrek mirip dengan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Mereka duduk di sana, tetapi mereka tidak berbicara atau bergerak. Mata mereka tetap tertutup seperti patung. Babak pertama pertandingan berakhir setelah 40 menit. Akumulasi poin mencapai 6 melawan 3, dan salah satu kelompok maju ke tahap berikutnya. Pertandingan berikut akan mengadu tim perwakilan Shrek Academy melawan Sky Academy. Akankah para kontestan dari kedua tim dari pertandingan 1 lawan 1 silakan masuk ke arena kompetisi? Jelas bahwa Akademi Shrek sudah membuat pilihan mereka sebelumnya. Ye Xinglan, yang duduk di kursi tengah, membuka matanya, berdiri dan berjalan dengan langkah besar menuju panggung kompetisi. Semua orang membuka mata mereka juga. Bab 688, Master Armor Pertempuran satu kata. Ye Xinglan seperti pisau yang panjang dan tajam. Di antara anggota tim Akademi Shrek, dia tidak meninggalkan kesan mendalam di benak orang-orang biasa Star Luo Empire, karena dia tidak berpartisipasi dalam tahap akhir dari kategori individu. Dia, Gu Yue, Su Lizhi dan Su Xiaoyan menerima sedikit perhatian dibandingkan orang lain. Seorang pemuda jangkung dengan tubuh besar berjalan keluar dari sisi Sky Academy. Shrek Academy mengirim kontestan Ye Xinglan. Dia mencapai final 64 dalam kategori individu sebelumnya, tetapi dia mundur dari putaran final untuk beberapa alasan yang tidak diungkapkan. Sky Academy mengirimkan kapten mereka Su Suhang. Kontestan Su Suhang memberikan kinerja yang luar biasa dalam kompetisi tahun ini. Dengan kemampuannya yang mengesankan, ia berhasil mencapai 16 final di kategori individu. Kami mengantisipasi pertandingan yang menarik. Petik 2. Su Suhang telah mengamati tim Akademi Shrek sepanjang waktu, bahkan sebelum pertandingan kategori grup dimulai. Namun, lawan yang dia hadapi sekarang bukanlah target perhatiannya. Dia sebenarnya lebih memperhatikan Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah pejuang yang lebih kuat di kategori individu. Meskipun Yue Zhengyu belum mencapai final, dia telah dikalahkan oleh Long Yue sendiri. Jiwa bela diri malaikat sucinya meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada yang lain. Yuanen Yehui, pada gilirannya, bahkan maju ke 8 besar tetapi kemudian tersingkir setelah dia mundur dari pertarungannya melawan Tang Wulin. Di mata semua orang, Yuanen Yehui adalah kontestan terkuat dari tim perwakilan Akademi Shrek, selain Tang Wulin. Dengan demikian, Su Suhang pertama kali menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa lawannya bukan Yuanen Yehui. Kemudian dia merasa sedikit heran. Mungkinkah pihak Shrek Academy tidak sepenuhnya memahami kategori grup? Apakah mereka tidak menyadari bahwa babak pertama itu sangat penting? Jika mereka bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama maka itu akan banyak memotivasi teman mereka, yang merupakan keuntungan besar di babak selanjutnya. Dia tidak peduli lagi. Dia harus memenangkan pertandingan ini apapun masalahnya. Dia tidak berharap bahwa pasukan yang dipimpinnya dari Sky Academy akan menang atas tim Shrek Academy, tetapi itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan masa depannya jika dia bisa mencapai bahkan hanya 1 kemenangan. Setidaknya dia bisa membual tentang bagaimana dia mengalahkan pihak Shrek Academy. Aturan kategori grup tidak jauh berbeda dari kompetisi individu. Juri tidak banyak bicara sebelum dia mengumumkan dimulainya pertandingan. Ye Xinglan mengambil langkah kecil saat dia dengan cepat berlari menuju Su Suhang. Su Suhang juga segera melepaskan jiwa bela dirinya, bersama dengan baju perangnya. Tentu saja, kekuatannya harus mengesankan baginya untuk maju ke 16 final kategori individu. Dia adalah Raja Roh peringkat 52 dan seorang master baju zirah pertempuran satu kata. Dia jenius terbesar yang diproduksi Sky Academy selama berabad-abad. Di dalam akademi, dia tak tertandingi. Potongan-potongan baju zirah pertempuran berwarna putih keperakan terbang dan dengan cepat melekat pada tubuhnya. Su Suhang sangat pintar. Setelah dia mengetahui bahwa mereka bertarung melawan tim Shrek Academy hari ini, dia meminta teman-temannya menonton hampir semua rekaman pertandingan terkait dengan Shrek Academy. Karena itu, mereka melakukan penelitian yang teliti dan terperinci tentang lawan-lawan mereka.
Dia menemukan bahwa anggota tim Shrek Academy sangat terampil dalam menangkap peluang. Meskipun tidak memiliki satu Master Armor pertempuran satu kata di tim mereka entah bagaimana berhasil mengalahkan banyak Master Armor pertempuran satu kata yang mereka hadapi. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif untuk melepaskan armor perang satu kata di awal pertandingan tanpa ragu sedikitpun. Berbagai kemampuannya akan sangat ditingkatkan dengan augmentasi baju perang satu kata. Armor pertempuran putih keperakan tidak bisa digambarkan sebagai menyenangkan mata, tetapi aura Susuhang terangkat jauh setelah itu membungkus seluruh tubuhnya. Palu perang berwarna putih keperakan muncul di tangan kanannya. Ini adalah jiwa bela dirinya, hammer pemecah jiwa. The Soul Devouring Hammer adalah jiwa alat. Dia adalah tipe pertempuran Raja Roh. Fitur yang paling membedakan dari jiwa bela dirinya adalah bahwa ia mampu melahap kekuatan jiwa. Itu mampu mempertahankan serangan yang kuat sambil secara bersamaan menguras kekuatan lawan. Ini berarti dia sebenarnya yang paling terampil dalam kelompoknya. Efek penguatan dan peredam dari Hammer Devouring Jiwa biasanya sangat efektif dalam tim tempur. Sebagian besar lawan tidak terbiasa dengan metode ini, dan dia bisa mengambil keuntungan dari itu. Sementara ia melepaskan baju perang dan jiwa bela diri, 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul. Dia tidak menyerang pada awalnya tetapi sebaliknya, memilih untuk menunggu lawannya kelelahan. Dia memiliki pengalaman taktis yang kaya serta dia menunggu Ye Xinglan untuk memasuki jangkauannya, di mana dia akan segera meluncurkan keterampilan jiwa Soul Devouring Hammer-nya. The Soul Devouring Hammer bahkan lebih kuat dengan amplifikasi armor tempur. Dia percaya bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan hanya dengan kemampuan Soul Devouring Hammer untuk melahap kekuatan jiwa. Namun, apakah itu akan bermain seperti itu? Tatapan Ye Xinglan terbakar saat dia menatapnya. 4 cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya saat pedang Star God muncul. Ketika dua pejuang terpisah sekitar 50 meter, cincin jiwa pertama di tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar. Bintik cahaya bintang tiba-tiba bersinar. Susuhang hanya bisa melihat ketika bintik cahaya bintang tiba-tiba membesar di pupilnya dari jauh. Jarak antara kedua lawan hampir seketika menghilang. Ketika dilihat dari perspektif penonton, Ye Xinglan mendekati Susuhang sampai dia sekitar 50 meter jauhnya ketika dia tiba-tiba berubah menjadi pedang hantu yang menghilang dalam sekejap segera dan muncul di depan Susuhang di saat berikutnya. Susuhang tidak terburu-buru atau panik. Dia mengangkat Soul Devouring Hammer di tangan kanannya saat cincin jiwa pertamanya bersinar. Cincin jiwa kuning dirilis dari Soul Devouring Hammer. Itu adalah cincin jiwa pemakan jiwa. Apapun yang diselubungi oleh cincin jiwa ini akan memiliki kekuatan jiwanya terus-menerus dikuras oleh palu pemecah jiwa. Kecepatan melahap dan menyerap akan langsung terkait dengan perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak. Ding! Dengan penguatan armor perang, Susuhang memiliki kecepatan yang dia butuhkan. Soul Devouring Hammer memblokir serangan frontal Star God Sword pada saat yang tepat. Namun, pada saat sepersekian detik ketika dia memblokir Star God Sword milik Ye Xinglan, dia tiba-tiba melihat bintik-bintik cahaya bintang meledak dari Ye Xinglan. Cahaya bintang pertama kali muncul di dadanya, lalu bersinar di sekujur tubuhnya. Kilau berkilau berkumpul bersama dan membentuk pedang raksasa berbentuk bintang di punggungnya dan memancarkan aura yang tak tertandingi tajam dalam sepersekian detik. Lapisan armor pertempuran emas menutupi tubuh Ye Xinglan secara instan. Dalam sekejap mata, kesadaran pedang Star God di tangannya hampir mencapai puncaknya. Ledakan, Susuhang telah menghabiskan kekuatan Soul Devouring Hammer di tangannya, namun seolah-olah kesadaran pedang telah menutupi seluruh tubuhnya. Dia diledakkan oleh dampak segera. Battle Armor, satu set lengkap armor pertempuran satu kata. Fanger berkomentar dengan suara bernada tinggi. Tidak ada keraguan bahwa nada suaranya tidak dinaikkan karena armor pertempuran satu kata Susuhang tetapi milik Ye Xinglan. Iya nih, selama ini, Ye Xinglan, yang hanya kehilangan komponen inti, akhirnya menyelesaikan satu set lengkap armor perang. Itu dilakukan pada minggu sebelumnya, setelah menghilangnya Tang Wulin, dan melalui banyak tekanan. Akhirnya, dia berhasil dibawa provokasi terus-menerus kehausannya yang tak tertandingi akan kekuasaan. Tidak pernah merepotkan untuk mengenakan armor perang satu kata yang terbuat dari paduan roh. Saat ini, seluruh tubuh Ye Xinglan ditutupi armor pertempuran emas yang samar. Sebagian besar zirahnya memiliki pola skala ikan. Itu tidak terlalu rumit, tetapi memancarkan sensasi tajam.
Ornamen berbentuk pedang diposisikan di tengah ikat kepala emasnya. Tidak ada pola hiasan pada baju perang tubuhnya, hanya bintik-bintik samar cahaya bintang. Warna baju besi itu sangat mirip dengan Tang Wulin karena semuanya telah ditempa menggunakan bintang perak yang sama. Inti cuiras di dadanya berbentuk pedang terbalik yang dibaut dengan 13 potongan logam berbentuk pedang. Sirkuit inti ditempatkan tepat di atas 13 potongan logam ini. Setiap bagian dari baju perang ini, sampai ke bagian terkecil dari logam, dipenuhi dengan ketajaman yang tak tertandingi. Aura yang meledak darinya bahkan membuat penghalang jiwa arena bergetar. The Soul Devouring Hammer sangat luar biasa, tetapi ada batas kemampuan melahapnya yang instan. Dia pasti tidak akan mampu menahan pukulan pedang Stargod bahkan dengan dukungan satu-satunya armor perang. Keduanya sama-sama menguasai baju tempur pertempuran satu kata, namun baju perang pertempuran satu kata yang ditempa dari paduan roh sudah dilengkapi dengan beberapa fitur baju tempur pertempuran dua kata, yang meratakan perbedaan antara kekuatan jiwa dua pihak, pengalaman taktis, dan kemampuan, serta kekuatan jiwa bela diri mereka. Bagaimana mungkin Su Su-hang dibandingkan dengan Ye Xinglan? Untaian energi pemotongan mekar seperti bunga. Cahaya bintang yang luar biasa itu mirip dengan tetesan air pada bunga-bunga yang menyelimuti tubuh Su Su-hang secara instan. Aliran cahaya yang menusuk berdesir dan menyebar dari tubuh Su Su-hang. Dia dihujani oleh cahaya setajam silet sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan atau meluncurkan keterampilan jiwa. Aliran energi pedang itu terus-menerus merobek baju tempurnya. Meskipun pertahanan baju zirahnya pertempuran, yang menyebabkan kekuatan jiwanya turun sangat, aura tajam masih mencekiknya. Bab 689, Dominasi Lengkap. Pada saat berikutnya, cahaya bintang berkilauan saat Ye Xinglan tiba-tiba menghilang ke udara. Sebuah bintang menyilaukan tambahan terlihat di langit, cahaya bintangnya menerangi tidak hanya panggung kompetisi tetapi seluruh bintang Luo Coliseum. Krisis hidup atau mati yang intens memaksa Su Su-hang berteriak keras tanpa ragu sedikit pun, "Saya menerima kekalahan saya." Kemudian, cahaya bintang bersinar dari langit dan kecerahannya redup secara bertahap. Saat itulah Ye Xinglan muncul dari udara tipis, berdiri di udara 3 meter dari tanah. Dia dengan lembut melemparkan pedang Stargod di tangannya saat itu bergelombang dengan cahaya bintang. Tatapan dinginnya yang mengerikan hanya menyapu melewati Su Su-hang sekali sebelum dia mengambil langkah maju dan mendarat di tanah. Saat ini, orang bisa melihat melalui zoom layar jiwa bahwa sudah ada goresan yang tak terhitung merambah baju besi pertempuran Su Su-hang. Meskipun armor tempurnya tidak sepenuhnya rusak karena pertahanannya yang kuat, itu masih akan memakan waktu cukup lama untuk mengembalikannya ke kondisi sebelumnya. Saat Su Su-hang berjuang untuk berdiri dari tanah, matanya dipenuhi rasa takut. Bagaimana mungkin perbedaan di antara mereka berdua menjadi begitu besar ketika mereka berdua sama-sama ahli baju zirah pertempuran satu kata? Jelas bahwa basis budidayanya lebih tinggi dari miliknya. Namun, entah bagaimana dia merasa seperti dia bahkan tidak akan berdiri kesempatan jika dia pergi melawan Ye Xinglan. Semua hadirin terhibur. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan penampilan seorang master baju zirah pertempuran satu kata di pasukan Shrek Academy, apalagi yang muncul bersamaan dengan pertempuran yang begitu hebat. Fanger sudah memperkenalkan Su Su-hang sebagai Kapten Sky Academy tetapi mengejutkan semua orang, Kapten Persis ini yang bahkan tidak memiliki kesempatan ketika ia membawa Ye Xinglan dalam pertempuran. Pertandingan hanya berlangsung sekitar selusin detik sebelum akhirnya berakhir. Lebih dari segalanya, penonton hanya melihat cahaya bintang yang menutupi seluruh medan pertempuran. Fanger mengambil napas dalam-dalam sebelum membuat komentar penutup untuk pertandingan. Ini adalah kemenangan mutlak di mana yang satu mendominasi yang lain. Saya tidak berharap bahwa orang yang paling kuat dari Akademi Shrek tidak akan menjadi kapten, Tang Wulin, tetapi sebaliknya, itu adalah kontestan Ye Xinglan. Dia juga dilengkapi dengan baju perang satu kata yang membuatnya sangat kuat dalam pertempuran. Dia mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya karena dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xinglan akan benar-benar sangat luar biasa kuat sampai sejauh itu. Saat Ye Xinglan melayang jauh dari panggung dan mencetak poin pertama untuk kelompoknya, orang kedua dari bangku Shrek Academy berdiri bersamaan. Itu Yue Zhengyu. Ekspresinya tampak sedikit suram saat ia melangkah maju ke tahap kompetisi. Di sisi lain, tim Sky Academy tenggelam dalam jeda sesaat. Mereka telah kalah. Kapten mereka telah kehilangan begitu mudah dan dia adalah orang terkuat dari Sky Academy, Kapten Su Su-hang.
Mereka memiliki total 2 master baju zirah pertempuran satu kata, tetapi master baju zirah pertempuran berikutnya tidak sekuat Su Hang. Apa yang akan mereka lakukan untuk pertandingan kedua? Yue Zhengyu membentangkan sayap di belakang punggungnya dan mengangkat dirinya ke udara sebelum dia mendarat di atas panggung. Sebagai salah satu dari beberapa master jiwa penyerangan dari skuadron Shrek, ini masih pertama kalinya di panggung kompetisi setelah ia terluka parah dalam kekalahannya melawan Long Yue. Namun, banyak orang masih ingat pertandingan antara dia dan Long Yue. Dia adalah orang pertama yang memaksa Long Yue menggunakan jiwa bela dirinya. Meskipun Yue Zhengyu kalah dalam pertandingan, dia masih bisa menahan Long Yue untuk waktu yang lama. Fakta ini saja sudah menjadi bukti kekuatan sejatinya. Para anggota berdiri saling memandang sesaat sementara sebelum Sky Academy akhirnya mengirim perwakilan. Itu adalah gadis muda yang bukan Master Armor pertempuran satu kata. Namun, dia pasti anggota tercantik dari Sky Academy. Tujuan mereka sederhana, karena mereka sudah berencana untuk menyerah pada kompetisi ini. Mereka akan memesan Master Armor pertempuran satu kata lainnya untuk pertandingan individu ketiga. Mereka masih memiliki sinar harapan selama mereka bisa memenangkan pertandingan ketiga untuk bertarung di final pertandingan grup. Tentu saja, meskipun memiliki rencana ini, sinar harapan mereka masih tampak agak suram. Mereka benar-benar tahu tentang kekalahan mereka yang akan datang dalam pertandingan hari ini ketika mereka melihat baju perang satu kata Ye Xinglan. Master jiwa perempuan naik ke atas panggung dan tersenyum dengan susah payah saat dia berdiri berhadapan dengan Yue Zhengyu yang tampan. Yue Zhengyu masih memiliki hati yang lembut untuk gadis-gadis cantik. Dia meluncurkan Sein Sword dan membiarkan master jiwa wanita tetap berdiri selama 1 menit. 2. Nihil. Yuanen Yehui adalah kontestan ketiga. Dalam semua kejujuran, siswa Akademi Sky sudah kehilangan semua harapan ketika mereka melihatnya berdiri untuk berjalan ke panggung kompetisi. Dia adalah seseorang yang berhasil mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Sementara itu, Master Armor tempur satu kata Sky Academy lainnya sebenarnya jauh lebih rendah daripada Su Hang. Hasilnya jelas seperti siang hari. Dalam pertandingan 2 lawan 2, Xie dan Su Xiaoyan naik panggung. Meskipun mereka jelas bukan yang terkuat di antara tim duo Shrek Academy, mereka juga mampu menghadapi semua ketegangan dalam kompetisi dengan kecepatan tinggi dan keterampilan berbasis serangan mereka. Pada kenyataannya, semua pertandingan berikut untuk Sky Academy hanya untuk pertunjukan, terutama setelah mereka kehilangan semua 3 pertandingan individu. Pertandingan grup tidak dilakukan pada akhirnya karena hasilnya menjadi 5 atau tidak sama sekali. Kelompok Shrek Academy berhasil memasuki babak 8 besar dengan dominasi mutlak. Setelah kompetisi berakhir, kelompok siswa dari Shrek tidak memiliki niat untuk tetap sama sekali. Mereka berdiri berturut-turut dan kembali ke hotel. Jika kekuatan Shrek Academy secara keseluruhan tidak dapat dilihat selama pertandingan individu, maka pertandingan grup hari ini untuk kelompok Shrek Academy jelas mengungkapkan kekuatan apa yang mereka miliki untuk sisanya. Mereka hampir berhasil mencapai kemenangan dengan dominasi yang tak tergoyahkan di hampir setiap pertandingan dengan kelompok Sky Academy yang juga memasuki babak 16 besar bersama mereka. Seolah-olah ketidakhadiran Tang Wulin tidak mempengaruhi pertandingan mereka sama sekali. Mereka telah membuktikan diri sebagai tim Akademi Shrek. Berita tentang tim Shrek bersaing sekali lagi, mengungkapkan kekuatan mengesankan mereka dalam proses segera menyebar ke seluruh kekaisaran bintang Luo. Segera, itu menjadi masalah besar yang dibahas di setiap sudut jalan, terutama di Star Luo City. Akademi Shrek berpartisipasi dalam pertandingan grup. Selain itu, kinerja mereka agak kuat. Armor pertempuran satu kata Ye Xinglan itu memang sangat kuat, Dai Yuyan memberitahu Long Yue. Ekspresi Long Yue sangat acuh tak acuh. Terus, Dai Yuyan tersenyum tipis. Terus, posisi Shrek Academy tetap sama. Mereka tidak akan mendapat peluang dalam pertandingan grup selama Long Yue ada di sini. Kakak Long, apakah kamu baik-baik saja? Dai Yuyan bertanya dengan lembut. Emosi Long Yue tampak sedikit mengaduk sejak pertempurannya dengan Tang Wulin hari itu. Tampaknya seluruh orangnya menjadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Long Yue menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, baiklah, kamu harus beristirahat juga untuk mempersiapkan pertandingan besok sore. Tentu. Dai Yuyan tidak pernah sombong di depan Long Yue meskipun menjadi pangeran keempat. Long Yue tidak bisa membantu mengerutkan kening setelah Dai Yuyan pergi. Dia tidak peduli dengan kompetisi. Secara alami,
dia tidak pernah meragukan kekuatannya sendiri. Dia sangat terpancing setelah pertandingan dengan Tang Wulin tempo hari. Tang Wulin bukan masalahnya, dia tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dia miliki, akan sia-sia jika dia tidak bisa mengendalikannya, bahkan jika dia tumbuh lebih kuat. Dia tidak mampu mengendalikan kekuatannya ketika dia bertarung dengan Tang Wulin tempo hari. Dalam sepersekian detik di mana dia hampir membunuh Tang Wulin, emosi yang terkandung dalam dirinya hanya diisi dengan kekerasan yang tak tertahankan. Ini jelas bukan pertanda baik. Masalahnya sudah muncul dengan frekuensi yang semakin meningkat saat ia tumbuh lebih kuat. Ini juga alasan mengapa dia menolak untuk mencurahkan seluruh upayanya dalam pertempuran. Namun, sebagai seorang guru jiwa yang kuat, dia secara alami berharap bahwa dia dapat mencurahkan seluruh upayanya untuk mengekspresikan keterampilannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melatih kemampuan tempurnya yang sebenarnya? Bagaimana dia bisa maju satu langkah lebih jauh? Dia telah menahan diri atas perubahan emosinya dengan usaha keras selama beberapa hari terakhir. Guru Enchi hanya mencarinya sekali saja. Dia akan memasuki budidaya tertutup setelah pertandingan. Itu bukan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya tetapi sebaliknya, itu untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sebanyak mungkin. Sulit baginya untuk mengubah situasinya dengan mengendalikan tubuhnya sehingga satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan spiritualnya dan menggunakannya untuk menekan kegelisahan garis keturunannya ketika ia marah. Hanya kemudian itu mungkin bisa efektif dalam mengendalikan kemampuan tempurnya. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil. Raja Naga Gunung membuat tubuh seseorang kuat karena memberikan bakat alami kepada pembawanya. Namun, pengaruhnya terhadap peningkatan spiritual seseorang sangat diinginkan. Satu-satunya efek Long Yue berhasil dapatkan adalah sesuatu yang sangat biasa meskipun mencari berbagai metode, termasuk konsumsi harta surga dan bumi, bersama dengan metode budidaya yang mendalam. Bab 690, Kemajuan Berkelanjutan. Kekuatan spiritualnya hanya mencapai ranah laut roh baru-baru ini. Pangkat roh laut tidak dianggap sangat tinggi untuk basis budidaya 6 cincinnya. Enchi memerintahkan bahwa ia dilarang keras meninggalkan ruangan kecuali ia telah mencapai basis kultivasi spirit abis. Long Yue mengerti niat gurunya dengan baik, jadi dia tahu bahwa ini semua karena tekanan dari atas. Kekuatan yang tak terkendali seperti itu begitu mengerikan sehingga bahkan kekaisaran menghindarinya seperti tabu. Dia, tentu saja, perlu lebih berupaya mengendalikan dirinya, namun dia merasa sedikit bermasalah memikirkan kultivasi yang keras ini. Baginya pengembangan kekuatan spiritual sangat sulit dibandingkan dengan kecepatan luar biasa yang dia dapat mengasah kekuatan jiwanya dan garis keturunan. Pertandingan grup dilaksanakan sesuai rencana. Monster Academy juga melewati babak pertama dengan mudah, tidak mengejutkan siapapun. Babak kedua tidak lebih menegangkan dari sebelumnya. Shrek Academy mengirim trio Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu ke panggung kompetisi seperti biasa, sementara Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2 juga. Meskipun lawan sedikit lebih kuat dari tim Sky Academy, pertempuran masih diselesaikan setelah 4 pertandingan dengan hasil 5 tanpa hasil. Shrek Academy memusnahkan lawan sehingga mereka bahkan tidak maju ke tahap pertandingan grup. Situasinya sama di sisi Monster Academy. 2 akademi hebat ini masuk ke 4 besar kategori grup bersama-sama. Tidak ada keraguan bahwa mereka ditakdirkan untuk mengisi slot tim terakhir. Percikan apa yang akan muncul dalam konfrontasi antara kelompok Akademi Shrek tanpa Tang Wulin dan pasukan Monster Academy. Sebagai pengganti Tang Wulin dan pejuang terkuat mereka, apakah Ye Xinglan mampu menahan kekuatan Long Yue yang luar biasa? Ini adalah hal-hal yang diantisipasi oleh penonton. Semifinal berjalan mulus. Situasi tim Shrek tetap sama seperti sebelumnya. Hanya saja urutan kontestan mereka sedikit berubah sehingga Ye Xinglan akhirnya harus bertarung melawan lawan yang paling kuat. 5-0. Mereka maju ke babak berikutnya dengan 3 putaran berturut-turut dari 5 tanpa hasil. Sama sekali tidak ada ketegangan dalam hal itu. Tim Monster Academy juga tidak mengecewakan. Mereka mengandalkan Dai Yuyan, Sumu, Lin San dan sepasang Hua Lantang dan Ye Zi. Mereka maju ke final dengan skor sama 5-0. Kompetisi akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan dengan pertarungan kelompok terakhir antara tim dari Shrek Academy dan Monster Academy. Kategori kelompok berubah dari tidak dianggap serius menjadi topik diskusi yang panas dengan segera. Harga tiket masuk meroket.
Semua orang mengantisipasi konfrontasi utama kedua akademi besar itu. Tim Shrek menerima kutukan lebih sedikit dibandingkan dengan atmosfer di kategori individu. Mereka masih mampu menyusun kembali untuk pertempuran setelah kapten mereka terluka parah dan mencapai hasil yang terhormat. Ini hanya sekelompok pemuda berusia 15 tahun. Mereka sudah berjuang dengan gaya anggun Akademi Shrek dan menunjukkan kemampuan Shrek ke seluruh kekaisaran Bintang Luo. Bayangkan apa yang bisa terjadi jika kelompok pertempuran ini menghadapi kelompok pertempuran Monster Academy dalam pertarungan 5 tahun kemudian. Siapa yang berani mengatakan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mencapai kehebatan Long Yue? Jadi, meskipun tanggapan awal orang awam terhadap mereka telah dipicu oleh nasionalisme, mentalitas mereka secara bertahap mulai berubah melihat bagaimana lawan yang kuat dapat menyamai para pejuang yang kuat di pihak mereka sendiri. Mereka senang memiliki Long Yue sebagai andalan di Monster Academy karena sangat mungkin bahwa situasi di depan mata mereka akan berbeda tanpa kehadirannya. Meski begitu, mereka masih mengantisipasi konfrontasi kedua belah pihak. Di mata banyak orang yang berakal, tidak perlu lagi menentukan pemenang dan pecundang dari kompetisi ini. Tetapi yang lebih penting lagi, ini mungkin pertandingan grup paling menarik selama berabad-abad. Mereka hanya bisa menyaksikan kompetisi seperti itu sekali seumur hidup dan masih mengingat ini dengan sangat senang selama beberapa dekade mendatang. Di Grand Star Luo Hotel, masih belum ada informasi tentang Tang Wulin, dan dia masih belum kembali. Seolah-olah dia benar-benar menghilang. Sama sekali tidak ada berita tentang dia atau Mu Ye. Kelompok itu memperhatikan bahwa Penatua Kai dan Wu Zhangkong akan meninggalkan hotel pagi-pagi sekali dan kembali sangat terlambat setiap hari. Namun, mereka masih belum mengembalikan informasi terkait Tang Wulin. Gu Yue berdiri di luar kamar Wu Zhangkong setiap malam dan menunggu dia kembali. Dia menggelengkan kepalanya padanya sebelum dia kembali ke kamarnya dengan tenang. Dia belum kembali jika dia masih hidup, dan tidak ada mayat jika dia mati, tetapi masih ada harapan setidaknya. Kita harus memiliki iman. Xie tiba-tiba memecah kesunyian teman-temannya saat dia duduk di meja makan saat makan malam. Tatapan kelompok itu bergeser ke arahnya serempak. Xie berbicara dengan suara berat, Kapten pasti akan kembali dengan selamat jika kita bisa menjadi juara besok. Ini adalah lompatan iman dan juga angan-angan, namun semua orang mengangguk serempak. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Gu Yue menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam, mari kita buat rencana untuk strategi besok. Kita tidak hanya membutuhkan keberuntungan tetapi juga keterampilan untuk mengalahkan lawan. Xinglan, Yuanen dan aku akan berpartisipasi dalam putaran 1 lawan 1. Kami harus memenangkan 2 pertandingan lain yang tidak diikuti Long Yue. Kami akan mengambil inisiatif dengan hasil 2-1. Yuanen dan Zheng Yu akan berada dalam pertandingan 2 lawan 2. Jika Long Yue berpartisipasi pada sisi lawan, kehilangan pertandingan dan tidak bersaing dengan mereka. Kami akan mencapai kemenangan dengan 1 pukulan di pertandingan grup terakhir. Long Yue, dia berhenti sejenak pada titik ini, kemudian dia berbicara dengan nada yang ditentukan secara tidak biasa, serahkan dia padaku. Aku akan mengalihkan perhatiannya sebaik mungkin. Kalian semua harus mengalahkan sisa lawan secepat mungkin selama periode waktu itu. Kemudian, kita akan menggabungkan pasukan kita untuk berurusan dengan Long Yue. Adapun yang spesifik taktik yang akan kami gunakan, kami akan melakukan ini. Ketika sinar matahari pertama menembus bintang Luo City di pagi hari, itu telah memberikan hari yang cerah dengan angin hangat. Sinar matahari yang bercahaya menerangi langit biru ketika awan putih salju sesekali melayang. Cuaca yang menyegarkan memberi sensasi riang yang membersihkan pikiran orang-orang. Di sisi lain, Star Luo City sangat sibuk. Tidak banyak orang di jalanan karena sebagian besar tinggal di rumah atau hotel mereka menunggu pertandingan kelompok dielu-elukan sebagai pertempuran abad ini. Lusinan jalan di sekitar Star Luo Coliseum sudah terlalu penuh sesak dengan orang-orang sehingga setetes air pun tidak bisa bocor keluar. Beberapa penonton berkumpul di sekitar bintang Luo Coliseum hanya berharap untuk mendengarkan suara bersorak. Bahkan ada beberapa orang kaya memegang segenggam uang tunai dalam upaya untuk membeli tiket masuk yang mahal bahkan untuk tempat berdiri di dalam. Tidak ada keraguan bahwa kompetisi ini sangat sukses kali ini untuk pemerintah Kekaisaran Star Luo karena mereka telah berhasil mendapatkan keuntungan besar melalui masuknya uang dari pariwisata, industri lotre, dan tiket masuk. Bahkan para bangsawan dipenuhi dengan kegembiraan untuk pertandingan hari ini.
Itu adalah tugas yang sangat sulit bahkan bagi anggota keluarga kerajaan untuk mendapatkan tiket masuk dalam waktu yang singkat jika mereka tidak melakukannya sebelumnya. Tiket masuknya sangat berharga. Dai Tianling merasa seolah-olah darahnya mendidih dengan kemarahan yang benar saat dia duduk di panggung penonton. Dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Dia merasa senang bahwa sebagai kaisar, selalu ada kursi yang disediakan baginya apakah dia punya tiket atau tidak. Inilah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan dan otoritas. Dia benar-benar berharap tim Shrek mampu tampil lebih baik hari ini. Shrek Academy benar-benar membuktikan dirinya sebagai apa yang diklaimnya. Dia hanya bisa membayangkan kekuatan Akademi Shrek hanya dengan menyaksikan kekuatan pemuda 15 tahun ini. Dia ingin kembali ke kota asalnya untuk melihat bintang Luo City asli dan benua Douluo jika memungkinkan. Dia juga ingin mengunjungi akademi nomor 1 di Douluo kontinen yang dikenal sebagai Shrek Academy. Mungkin itu bahkan akademi terbaik di seluruh planet Douluo. Monster Academy masih kurang dalam prestasi dan kemurnian jika dibandingkan dengan Shrek Academy. Presiden Akademi, NC, telah tiba lebih awal. Dia tampak sangat tenang hari ini, tetapi tatapannya sesekali akan bergeser ke arah ruang tunggu. Dia masih sangat khawatir tentang Long Yue. Dia tidak khawatir jika kelompok Shrek lemah, karena maka tidak perlu Long Yue untuk memfokuskan kekuatannya dan pertandingan akan berjalan dengan lancar. Namun, kekuatan kelompok pertempuran Shrek telah jauh melampaui estimasi apapun. Tidak mungkin Long Yue bisa mengalahkan lawan ini tanpa menggunakan kekuatannya, tapi Long Yue mungkin bisa kehilangan kendali begitu ia mencurahkan seluruh upayanya dan berubah menjadi Madman Long yang benar-benar menakutkan. Jika sesuatu terjadi pada tim Shrek Academy lagi, maka itu mungkin akan menyebabkan konfrontasi langsung antara kedua akademi besar. Dia lebih khawatir tentang Shrek Academy daripada masalah antara benua Douluo dan benua Bintang Luo. Lagi pula, kedua benua terletak di kejauhan. Bahkan jika benua Douluo marah dengan misi diplomatik kali ini, mereka masih perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan tindakan apapun yang mereka ingin ambil. Itu adalah masalah besar bagi siapapun untuk berperang dari seberang lautan besar. Namun, itu berbeda untuk Akademi Shrek. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana untuk mengambil tindakan jika terjadi situasi ini. Kemudian, Monster Academy akan menghadapi cobaan yang sangat suram dari sekelompok siswa yang berdiri di puncak piramida dunia. Oleh karena itu, dia sudah mempersiapkan diri untuk segera turun tangan jika Long Yue kehilangan kendali atas dirinya dalam pertandingan ini. NC tidak akan pernah lagi ragu seperti yang dia lakukan kemarin.